Hai Dedek. Saya minta beberapa teman bantu saya jadi co-host. Kalau ada yang masuk, saya sedang mengerjakan yang lain. Silakan di admit saja, dimasukkan saja. Yang diundang semua fasilitator dan trainer, sama guru juga, dan kepala sekolah. Mas Naka, oke. Mas Naka mohon bantu jadi co-host. Mas Oot mohon bantu jadi co-host. Oke. Baik. Selamat siang semuanya. Selamat datang. Kita ketemu lagi di acara ini. Ini hari ke-36 kita tiap hari online dan tetap berada dalam growth zone kita, tetap belajar meskipun ada begitu banyak alasan untuk tidak belajar. Tiap hari acaranya baru, setiap hari temanya berbeda, ada yang nyambung, kecuali tiap Selasa dan Jumat sekarang hanya untuk latihan pernafasan dan meditasi. Supaya kita tetap centering ya. Hari ini kita bersama dengan Mas Aidil Wicaksono dari Kaizen Room, tapi sebenarnya banyak dia, social entrepreneur, socialpreneur, dia juga entrepreneur, dia juga yang jelas kayaknya proyek paling besarnya adalah dia adalah the man behind Kaizen Room. Apa itu Kaizen Room nanti biar Mas Aidil yang akan cerita. Tapi kurang lebih tema hari ini adalah bagaimana supaya kita berbicara dengan lebih terarah, dan jadi ini bagian dari public speaking ya. Selamat datang kepada semua teman-teman. Setelah ini saya mungkin tidak banyak menyapa yang berdatangan, tapi yang siapapun yang menyimak entah di YouTube ataupun live di Zoom ini, kalau ada pertanyaan langsung saja diketik di bawah kalau lagi ada penjelasan. Kita berusaha tidak memotong pembicaraan orang lain. Ketika Anda di-unmute, berarti Anda diundang untuk berbicara. Ketika Anda di-mute, berarti ada satu orang yang sedang berbicara dan menyampaikan sesuatu. Selebihnya semua etika yang lain sama seperti etika kalau kita ketemu langsung. Selama penjelasan Anda boleh off-kan screen Anda, dan semua pertanyaan atau komentar bisa dilakukan di chat room di bawah. Saya open chat di bawah. Itu sementara itu dulu. Langsung saja saya oper ke Mas Aidil. Silakan Mas Aidil. Baik Mas Patrick, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kesempatannya, atas undangannya, dan teman-teman semua selamat datang. Terima kasih juga mau bergabung untuk kita sharing sama-sama. Di sini saya nggak akan ngajarin apa-apa, saya hanya sharing apa yang mungkin saya tahu, dan saya juga minta ketersediaan teman-teman semua untuk correct me if I wrong gitu ya. Saat memang teman-teman semua ada yang mau disampaikan, itu juga saya persilahkan. Jadi di sini kita sama-sama belajar, nggak cuma saya hanya share dari sisi pengalaman saya yang saat ini masih bisa dibilang junior trainer dan junior fasilitator dibandingkan dengan kakak-kakak sekalian. Saya pribadi sebenarnya harus banyak belajar. Dan ya, selama 60 menit ke depan, saya harap bisa share beberapa hal yang mungkin bisa membuat kita lebih terarah tadi disampaikan oleh Mas Patrick. Dan ya, ini tema atau topik besarnya tentang marvelous speaking. Marvelous speaking ini buat saya pribadi, sebenarnya saya punya cita-cita tuh jadi Power Ranger. Kenapa jadi Power Ranger? Saya akan perkenalan dulu. Tadi udah di intro sedikit sama Mas Patrick.
Jadi salam kenal teman-teman semuanya. Benar. Oke. Nama saya Aidil Wicaksono, boleh dipanggil Mas Aidil. Mas Aidil aja itu cukup. Dipanggil Kak Aidil harapannya kalau emang lagi ngisi training. Iya, biar kelihatan lebih muda aja, tapi nyata enggak. Saat ini aktivitas saya sebagai seorang dosen. Iya, sebagai seorang dosen di salah satu universitas swasta di Depok, di Gunadarma lebih tepatnya, dosen manajemen, khususnya mata kuliah komunikasi bisnis. Seperti itu. Ya, banyak yang nggak percaya saya dosen, mama saya juga nggak percaya, but it's okay. Ya, saya beneran dosen. Jadi saat ini ngajarnya online, dan tadi sudah sempat disinggung, terima kasih banyak Mas Patrick untuk menyinggung tentang Kaizen Room. Jadi Kaizen Room ini adalah sebuah kegelisahan yang saya tumpahkan. Sebuah kegelisahan ternyata bisa menjadi wadah yang luar biasa. Salah satunya gelisah saya saat menjadi dosen adalah, saya bingung dengan beberapa mahasiswa atau banyak sekali mahasiswa saya setelah lulus kuliah masih nggak tahu mau kemana, nggak tahu apa yang sudah didapat selama kuliah, dan nggak tahu pekerjaan apa yang kira-kira cocok. Hal itu yang membuat saya terketuk untuk membuat satu lembaga atau bahkan satu wadah buat teman-teman mahasiswa ini bisa belajar banyak hal terkait beberapa hal yang mereka tidak akan dapat di kuliah. Salah satunya public speaking. Bagaimana cara mereka negosiasi, bagaimana cara mereka melakukan pitching, bagaimana ternyata mengelola personal branding yang baik, sampai akhirnya sekarang masuk ke bagian UX writing, sampai akhirnya sekarang masuk ke bagian konten dan copywriting. Kita ngomongin masalah fotografi, videografi, dan sebagainya. Gitu. Jadi informasi Kaizen Room kurang lebih ya seperti itu. Saat ini aktif juga sebagai fasilitator dari Google Gapura Digital. Nah, tadi juga ada Mbak Sandi Taruni yang partneran juga kita di Google Gapura Digital. Informasi lengkap tentang saya bisa dicek di atas, itu ada instagram.com/idolwj atau j.p/idolwj. Dan hidup saya ternyata berubah, jujur sempat bingung mau ngapain selama jadi dosen, karena saya pribadi jadi dosen mulai dari tahun 2015 dan sampai dengan tahun 2016-2017 saya bingung, saya nggak tahu kira-kira apa yang harus dilakukan. Sampai akhirnya ketemu dengan salah satu buku itu merupakan berjudul Self Driving, hasil karya dari Prof. Renat Kasali. Beliau guru besar ekonom atau manajemen di UI, dan akhirnya saya dapat quote yang ini. Mungkin teman-teman juga pernah lihat atau pernah tahu dan paham sekali artinya. Dan ternyata saat saya mendalami si quote ini atau prinsip hidupnya saya yang berubah ke si Timo ini, ternyata ada banyak kesempatan baru. Salah satunya adalah menjadi fasilitator dan trainer di beberapa tempat. Si Timo ini bisa diartikan sebagai ternyata setiap pagi, setiap hari, kita dikasih nyawa sama Tuhan, kita dikasih hidup sama Tuhan, tujuannya satu. Bagaimana caranya teman-teman semua, saya pribadi, Mas Patrick, dan teman-teman yang lain yang tergabung hari ini, bagaimana caranya kita bisa menjadi berkat bagi sesamanya, bagaimana caranya teman-teman semua bisa menjadi manfaat bagi sesamanya dan memanusiakan manusia lainnya. Dari situ ternyata ya bawa saya sampai hari ini. Jadi saya coba untuk ya gimana pun caranya saya mau tetap bisa jadi berkat bagi orang banyak. Dan itu saya lakukan dengan cara trainer dan fasilitator. Kurang lebih itu perkenalan singkat dari saya. Kalau memang nanti ada kesempatan saya juga mau kenalan sama teman-teman semua ya. Tapi karena waktu saya singkat, nanti mungkin bisa open mic di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Jadi sekarang saya mau langsung masuk dulu aja sebenarnya apa yang akan kita bahas hari ini. Ngomongin tentang purpose dan ngomongin tentang bagaimana cara teman-teman semua lebih percaya diri. Semua di sini saya yakin adalah seorang trainer dan fasilitator terbaik di bidangnya banget. Jadi di sini saya sharing pengalaman saya. Lalu bagaimana cara kita ngasih dampak dan efektifnya itu seperti apa sebenarnya? Apakah ternyata public speaking ini hanya sekedar cuap-cuap atau berbicara saja? Ternyata tidak demikian, nanti akan saya jelasin di slide berikutnya. Sama latih artikulasi dan intonasi, serta ketahui apa yang boleh dilakukan, atau ketahui apa yang tidak boleh dilakukan saat kita berbicara di depan umum. Tadi saya sempat ngomong bahwa public speaking itu bukan cuma bagaimana caranya teman-teman semua berbicara. Bagaimana kita pintar ngomong itu bukan public speaking. Karena public speaking ini definisinya saya adalah bagaimana caranya teman-teman semua bisa berbicara secara sistematis, terstruktur, dan punya tujuan. Jadi ada endingnya, jadi ada akhirnya, tujuannya itu apa. Entah itu audiensnya bisa dapat informasi, entah itu audiensnya bisa ketawa, entah itu audiensnya bisa termotivasi, dan sebagainya. Di sini ada kendala yang paling besar, ternyata sempat kita alami.
sebagai seorang trainer atau fasilitator, sebagai seorang public speaker, ini adalah tugas utamanya kita sebenarnya. Bagaimana caranya teman-teman semua mengetahui dasar dari komunikasi, bahwa komunikasi itu dua arah. Komunikasi itu dua arah. Bagaimana teman-teman semua mau mendengar, bukan hanya menyampaikan. Bukan hanya menyampaikan. Jadi bagaimana teman-teman semua memberikan kesempatan untuk audiensnya. Misalnya sekarang nanti nih, saya kasih kesempatan buat teman-teman open mic. Kenapa? Karena saya juga perlu dengar pendapatnya teman-teman. Saya juga perlu tahu kesannya teman-teman, misalnya. Atau ada saran untuk saya pribadi dari teman-teman. Jadi hal yang berbahaya saat menjadi speaker atau saat teman-teman semua punya kesempatan berdiri di depan umum adalah, yang paling berbahaya adalah saat kita merasa paling benar. Itu sudah paling berbahaya sekali. Jadi apapun yang kita sampaikan, kita juga harus tahu bahwa di atas langit ada langit. So, ya, tetap belajar, tetap belajar. Seperti yang tadi diintro oleh Mas Patrick di awal, gitu ya. Nah, PR mendengar ini menjadi salah satu hal yang penting dan perlu kita lakukan nggak cuma sekali, tapi terus-menerus. Jadi ketersediaan teman-teman semua untuk menjadi pendengar yang baik itu menjadi salah satu hal yang sangat penting. Terus ngomongin masalah persona. Jadi persona ini adalah bagaimana teman-teman semua mau dilihat. Nanti akan ada beberapa slide yang teman-teman semua bisa gunakan menjadi opening, teman-teman semua bisa menggunakan sebagai closing, dan lain-lain. Tapi persona ini dimulai dari saat teman-teman semua muncul di depan audiens. Saya percaya banget teman-teman di sini pasti punya pengalaman yang sangat luar biasa, ketemu dengan ratusan audiens, ketemu dengan ribuan audiens, misalnya. Saya pribadi paling banyak hanya sekitar 500 atau bahkan 1000. Dan mau pipis, ya mau pipis. Tapi dengan teman-teman semua punya persona yang baik, teman-teman semua tahu siapa dirinya dan apa yang bisa disampaikan, bukan lagi tentang achievement-nya, pernah di mana dan sebagainya, tapi persona ini lebih kepada karakter yang mau teman-teman semua tularkan ke audiens. Saya pribadi jika memang nanti teman-teman semua ngecek Instagram contohnya, saya coba untuk nge-build persona saya sebagai seorang dosen yang menyenangkan. Nge-build persona saya sebagai dosen yang memang dulu saat saya kuliah, ini dosennya nggak ada. Jadi dosen ini cukup aneh personanya, dia mencoba untuk membantu mahasiswanya mencapai mimpinya itu apa aja. Gitu. Jadi setiap di kelas saya selalu bilang bahwa teman-teman semua, saya adalah seseorang yang percaya bahwa masing-masing kita punya hadiah pribadi dari Tuhan. Masing-masing kita punya kelebihan dari Tuhan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara teman-teman semua menemukan kira-kira kelebihan kita apa? Kira-kira hadiah yang Tuhan berikan kepada kita itu apa? Nah, dari situ ternyata bisa ajak mereka untuk semakin terhubung. Oh iya, ternyata memang kayak gitu Pak, saya juga kurang tahu nih kalau memang setelah lulus saya mau ngapain, atau kelebihan apa sebenarnya yang saya punya, gimana ya Pak cara menemukan, dan lain-lain. Jadi dari persona ini, kita coba untuk lebih terbuka ke audiens, kita coba untuk lebih dekat ke audiens, dan kita coba untuk lebih relevan. Kembali lagi tergantung nanti audiensnya siapa, nanti ada penjabarannya juga. So, kalau emang diingat, tadi juga sudah di teaser juga sama Mas Patrick bahwa bagaimana caranya ngomong terarah. Iya, karena kalau emang asal ngomong, itu bisa jadi awal masalah. Jadi teman-teman semua perlu tahu bahwa public speaking ini tetap ada tujuan, tetap ada durasi yang perlu teman-teman ingat, tetap ada poin-poin penting yang harus disampaikan ke audiensnya untuk pemahamannya mereka. Sekali lagi, entah itu informasi, memotivasi, atau bahkan mempengaruhi. Itu ada bagiannya sendiri-sendiri, tergantung purpose-nya nanti apa. Nah, sebenarnya tadi ngomongin purpose, ya kalau memang ternyata di garis bawahi atau secara general, saya sampaikan bahwa ya 5 ini sih. Bagaimana teman-teman semua menyampaikan informasi, ini biasanya di sekolah, biasanya di kampus, biasanya di seminar, dan sebagainya. Apakah bisa diselingi juga oleh hiburan? Sangat-sangat bisa. Tapi ternyata ada juga beberapa profesi yang menggunakan public speaking khusus hanya untuk menghibur. Misalnya siapa teman-teman kita yang menjadi stand up comedian, menjadi komika, menjadi pelawak, dan lain-lain. Tujuannya adalah biar orang ketawa. Tujuannya adalah bagaimana caranya dia bisa mengentertain, bisa menyampaikan rasa humornya. Jadi ketawanya nggak sendiri, tak bisa bareng-bareng. Mempengaruhi ini macam-macam, ya macam-macam. Biasanya digunakan oleh teman-teman sales. Bagaimana caranya dia mendapatkan customer atau bahkan bisa ngajak customernya untuk lebih mau tahu lagi dengan produk apa yang kita tawarkan, entah itu jasa ataupun barang. Apakah itu bisa mengajak mereka untuk berdonasi misalnya, apakah bisa mengajak mereka untuk mengikuti atau follow suatu akun tertentu, dan seterusnya.
Oke, itu goals yang mempengaruhi, dan motivasi di sini biasanya masing-masing kita, saya percaya butuh motivasi. Motivasi paling utama sebenarnya dari diri sendiri. Cuma ternyata dari kita pribadi bisa kok memotivasi teman-teman, memotivasi orang lain terkait mendukung apapun pilihannya, mendukung apapun yang sebenarnya mereka lakukan. Nah, biasanya di sini terkait kegiatan-kegiatan ibadah gitu ya, terkait kegiatan-kegiatan yang mendekatkan kita kepada Tuhan dan seterusnya. Untuk mempercayai lebih dalam bahwa kamu bisa melakukan hal ini, itu, dan lain-lain. Mengubah situasi biasanya ini dilakukan oleh mereka-mereka yang berprofesi sebagai juru bicara. Mereka-mereka yang berprofesi sebagai moderator, mereka-mereka yang berprofesi sebagai MC. Jadi mengubah situasi di sini kita juga perlu tahu ada beberapa hal yang mungkin secara teknis tidak kita harapkan terjadi, tapi teman-teman semua nggak usah bingung, nggak usah ketakutan ini kenapa tidak terjadi sesuai rencana, dan ya skill public speaking ini juga bisa mengubah situasi tersebut. Sama halnya jika ada satu kendala, ada satu kejadian di mana teman-teman semua ingin merubah persepsi dari masyarakat atau dari audiensnya, itu bisa dilakukan. Contoh sederhana, profesi kan tadi macam-macam. Oke, simpelnya adalah PR, public relation. Dari masing-masing perusahaan, apalagi perusahaan besar, pasti punya bagian sendiri nih teman-teman PR-nya, yang dimana mereka tugasnya adalah untuk menyampaikan bahwa perusahaan kita baik-baik aja. Misal ternyata harga sahamnya turun gitu ya, kita harus bikin audiens, kita harus dari masyarakatnya bahwa it's fine, nggak masalah sama sekali. Kita akan tetap naik ke harganya di keesokan hari dan sebagainya. Mengubah situasi, mengubah kondisi di mana ya biasanya dari yang marah-marah bisa agak tenang. Bukan berarti dari yang tenang kita bikin marah-marah. Bisa jadi demikian, tapi biasanya digunakan dari yang emosi pada akhirnya bisa diredam. Kurang lebih seperti itu. Lalu, nah ini quote yang saya yakini karena semua dari kita pasti pernah mengalami hal apapun pertama kali, entah itu melukis, menyanyi, teman-teman semua berbicara depan umum untuk pertama kali, teman-teman semua menjahit, main game, jualan, dan lain-lain. All the good speakers were bad speakers at first. Jadi yang saya amini sebenarnya, nanti tolong dikoreksi, kalau saya pribadi, saya selalu percaya bahwa nggak selalu hal yang kita lakukan pertama kali itu langsung bagus. 80% itu biasanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Hasilnya bisa jelek, hasilnya bisa kurang memuaskan. Tapi bukan berarti dengan hasil yang tidak baik kita berhenti. Tugas selanjutnya adalah kita tahu hasilnya itu nggak baik, dan kita coba untuk berproses memperbaiki hasil itu. Evaluasi. Sama halnya gini deh. Kita kayaknya pernah melukis lukisan yang sama. Saya nyebutnya itu lukisan abadi. Lukisan abadi ini pasti punya gambaran sendiri. Saat saya sebutin lukisan abadi, punya bayangan sendiri, itu adalah sebuah gunung. Ada 2 gunung, di mana ada jalan ya di tengahnya, lalu ada sawah di bagian kiri, dan ada rumah petani di bagian kanan. Di atas gunung itu ada matahari, ada awan, dan ada burung-burung. Dulu. Tapi semakin dewasa, teman-teman semua semakin berproses, ketemu dengan banyak pengalaman baru, saat kita mencoba untuk membuat lukisan itu lagi, pasti ada hal-hal lain yang berbeda. Misalnya, oh ternyata jalan nggak cuma kosong, kita bisa kasih mobil. Oh ternyata Pak Tani nggak cuma tinggal sendiri di rumah, kita bisa kasih gambar-gambar keluarganya. Oh ternyata sawah nggak kosong juga, nggak cuma ada padi aja, tapi kita bisa ajak Pak Taninya untuk lagi manen di sana. Oh ternyata langit nggak cuma warna biru, langit ternyata bisa warna jingga, warna merah, warna abu-abu, bahkan hitam kelam dengan ada titik-titik di dalamnya yang menandakan itu bintang. Dan ya itu proses. Jadi untuk public speaking sendiri, teman-teman semua memang perlu jam terbang. Saya pribadi tidak bisa menjanjikan bahwa apabila yuk kita ikut kelas public speaking A, B, C, D, E, terus tiba-tiba kita langsung bisa mahir berbicara di depan umum. Karena itu di Kaizen Room sendiri kita ada pelatihan public speaking juga, dan setelah selesai, jadi training kita cuma 3 jam. Tapi setelah itu kita akan undang para partisipannya untuk langsung menjadi speaker real life. Jadi ada real audience yang berbeda. Jadi kita bekerja sama juga dengan Rumah Siap Kerja. Jadi dari teman-teman Rumah Siap Kerja, mereka mempersiapkan partisipannya
sekitar 50 bahkan sampai 100 orang untuk si peserta kita, peserta dari Kaizen Room, menyampaikan informasi atau bahkan tadi beberapa goals dari public speaking-nya, sementara itu udah diisi dulu dengan beberapa teknik di Kaizen Room. Sederhananya seperti itu. Itu yang coba kita lakukan. Jadi karena butuh jam terbang, jadi nggak cuma sekali aja, tapi harus dilakukan terus-menerus. Sederhananya ya. Nah, ini secara umum memang ngomongin masalah public speaking atau berbicara di depan umum, teman-teman semua perlu memperhatikan 3 poin di depan, yaitu adalah verbal, vokal, dan visual. Verbal di sini adalah kosakata atau bahkan vocabulary yang memang teman-teman semua gunakan untuk berbicara. Kembali lagi tergantung audiensnya siapa. Kalau emang ternyata ketemunya sama anak-anak, tapi kita mau dianggap untuk segan gitu ya, saya mau anak-anak itu segan sama saya, jadi saya menggunakan kosakata-kosakata yang sopan atau agak sedikit baku agar mereka respect. Masing-masing tergantung personanya seperti apa. Saya pribadi mencoba untuk siapapun audiensnya nanti, saya coba riset dulu kira-kira mereka menggunakan kosakata seperti apa. Jadi audiensnya macam-macam, ketemu anak-anak SMK, iya, ketemu anak-anak kuliahan, iya, ketemu bapak-bapak, ibu-ibu juga iya. Nah, buat masing-masing generasi ini pasti punya pola pikir yang beda-beda juga, pasti punya pemahaman yang beda-beda juga. Sekali lagi, seberapa dekat, seberapa berhasil kita dekat dengan mereka, kita menggunakan kosakata-kosakata yang dekat dengan mereka, seberapa akan menjadi baik juga nanti hasilnya dari feedback yang akan mereka berikan. Vokal, ini ngomongin masalah intonasi, ngomongin masalah artikulasi, bagaimana teman-teman semua berbicara secara jelas, secara lantang. Iya, jelas, bukan keras, jadi berbicara secara jelas, dan visual itu lebih ke tampilan speakernya, saat teman-teman semua memiliki kesempatan, misalnya ternyata saya diminta tampil untuk di Istana Merdeka, gitu ya, ketemu Pak Jokowi, ya nggak pakai celana pendek juga pasti, saya nggak pasti pakai kaos, mau nggak mau saya pasti pakai jas, ada dasi, kemeja rapi, pakai pantofel dan sebagainya. Jadi kita coba untuk menyesuaikan di mana sebenarnya kita berbicara ngomongin visual. Nah, ini juga ada kaitannya sama visual. Teman-teman semua juga harus peduli dengan penampilan. Iya, mau nggak mau. Gini, saya pribadi adalah seseorang yang bodoh amat dengan penampilan saya. Dulu. Sampai akhirnya dapat teguran dari mama saya pribadi. Dari mama saya pribadi. Dulu kebetulan saat masih kuliah gitu. Jadi rambutnya masih panjang dan seterusnya, punya kesempatan juga untuk di organisasi, menjadi menjadi ketua pelaksana sebuah acara seminar, jadi ngasih speech dan sebagainya. Saat itu baru ditegur sama mama bahwa kalau emang ternyata kamu seperti itu, orang lain juga ya mungkin akan takut karena jabatan kamu aja. Jadi grooming ini biasanya teman-teman semua yang punya pet pasti tahu di pet shop ada menu grooming. Tapi grooming ini ternyata dilakukan juga oleh kita bahwa kepedulian penampilan kita itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk respect each other. Untuk respect audiensnya nanti. Untuk tahu kira-kira, oh ternyata memang masnya itu menghargai kita dengan berpenampilan baik dan seterusnya. Gitu. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi bagaimana teman-teman semua menghargai orang-orang yang memang hadir di sana. Jadi nggak perlu juga pakai yang mahal-mahal. Mas, kayaknya aku kalau pakai kemeja harusnya kemeja Zara. Aku kalau emang pakai sepatu kayaknya maunya sepatunya Gucci dan lain-lain. Nggak sama sekali. Jadi grooming ini bukan berarti teman-teman semua harus menggunakan beberapa benda-benda atau bahkan beberapa suite yang cukup mahal. Tapi buat saya pribadi itu cukup nyaman. Itu bisa nyaman teman-teman semua gunakan dan tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Gitu ya. Gimana cara ternyata harus tampil percaya diri? Pasti dengan senyum. Senyumnya ini juga, gitu ya. Itu saya juga latihan tahu senyum gitu. Senyum gitu. Tapi nggak bohong ya, nggak dipaksain. Jadi saat teman-teman semua memulai dengan senyum, teman-teman semua mengawali dengan teman-teman semua mengawali dengan canda, itu akan jadi sisi positif yang menular. Sisi positif yang menular. Jadi mereka-mereka yang ternyata sudah hadir, mereka-mereka yang ternyata sudah ingin mengetahui kira-kira apa yang bisa di-share gitu ya, itu senang banget, pasti senang banget. Senyum aja. Tapi ya hati-hati juga, jadi nggak diangkut, nggak di busway tiba-tiba senyum, ya nanti
Nggak ngerti apa yang akan dipikirin sama orang-orang busway-nya. Berpenampilan baik, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk grooming, ya, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi bagaimana caranya teman-teman semua menghargai diri sendiri dan orang lain. Lalu saya berbicara juga masalah riset. Tadi di depan kita udah ngomongin diri sendiri seperti apa, teman-teman mau menyampaikan personanya seperti apa, teman-teman mau untuk menyampaikan kosakatanya seperti apa, teman-teman mau berpenampilan baiknya tuh gimana. Misalnya, Mas, aku mau selalu tampil sederhana nih ya, kalau emang ngomongin persona. Persona ini nggak jauh dari personal branding, tapi ya tetap ngomongin karakter, bagaimana teman-teman semua berhasil diingat. Bagaimana teman-teman berhasil diingat. Saya pribadi saat ini bisa percaya diri diingat saat saya tampil adalah dengan cita-cita Power Ranger itu tadi. Dablek aja, ada dosen cita-cita menjadi Power Ranger, dan itu cukup aneh, cuma saya pribadi selalu membawakan itu, pasti. Kenapa lagi-lagi punya cita-cita jadi Power Ranger? Buat saya pribadi, Power Ranger itu keren banget, bisa nyelamatin dunia. Asli. Bisa nyelamatin dunia. Dan saya pribadi punya cita-cita yang sama. Ini kayak keren ya, bisa punya robot, bisa ngelewatin macetnya Jakarta nanti setelah selesai COVID, bisa ngelewatin banjir pakai robot, dan seterusnya. Tapi saya sadari bahwa saya nggak bisa jadi Power Ranger, saya kecilin dulu mimpinya. Biasanya nih, saya sampaikan seperti ini. Saya kecilin dulu mimpinya, saya nggak mau jadi Power Ranger dulu untuk sekarang, untuk nyelamatin dunia nggak dulu, tapi saya coba untuk nyelamatin Indonesia dulu bareng sama teman-teman semua di sini. Setuju teman-teman ya? Biasanya pada tepuk tangan dan ya udah ketawa-tawa lagi aja. Mau jadi Ranger apa Mas? Ranger pink. Oke, tapi di luar itu Mas Patrick tahu aja tuh. Tapi ya itu biasanya saya sampaikan. Tapi sebelum itu, sebelum ternyata tampil, mau nggak mau teman-teman juga perlu riset. Apa aja sih yang ternyata perlu diriset? Banyak hal terkait materi, terkait audiensnya siapa, terkait teman-teman semua lokasinya di mana. Ngomongin juga tentang bagaimana teman-teman semua punya kedekatan apa, ya, kosakata apa, cari sama, dan lain-lain. Kenapa ternyata perlu prepare? Ya, ini ada quote lagi yang bisa teman-teman semua juga gunakan nanti saat tampil. Saat fasilitator atau bahkan trainer itu tampil, yang mau saya sampaikan pertama adalah, nggak pertama sih, ini udah panjang banget. Teman-teman semua jangan lupa bahwa visual yang baik itu bisa memberikan penekanan yang catchy juga, terutama dengan quote-quote yang mewakili, quote-quote yang mewakili gitu. Jadi pakai gambar visual yang baik dan ada quote. Mas, gambarnya nyari di mana? Gambarnya nyari di Unsplash. Mas, quote-nya nyari di mana? Quote-nya cari di Pinterest. Dah, gitu aja. Tapi lagi-lagi sesuai dengan apa yang mau disampaikan. Nih kayak saya mau nyampaikan, yuk teman-teman semua harus prepare. Buat apa sih prepare? One important key to success is self-confidence. An important key to self-confidence is preparation. So, if you want to success, mau nggak mau, teman-teman semua harus prepare. Apa sih yang harus di-prepare? Gitu ya. Tuh, tahu lawan bicaranya siapa, tahu lokasinya di mana. Nanti akan ada beberapa urutan lawan bicara tuh apa aja, bagaimana cara nanggepinnya, dan tahu lokasi. Tahu lokasi. Tahu lokasi ini buat saya pribadi cukup penting. Ini kan kondisinya online, jadi kita di rumah gitu ya. Kalau ternyata teman-teman semua ada kesempatan untuk tampil secara offline, di ruangan yang cukup besar. Di ruangan cukup besar, saran saya tahu dulu nih, tanya dulu panitianya, kira-kira ruangannya itu cukup untuk berapa orang, audiensnya berapa banyak, jumlahnya atau bahkan luas ruangannya seperti apa, apakah ada stage-nya untuk saya di atas panggung, apakah saya ternyata sejajar dengan duduknya audiens, apakah saya bisa melakukan movement, entah itu turun ke audiens, atau bahkan ternyata ke kanan, ke kiri, menyapa yang ada di kanan, menyapa yang ada di kiri, dan sebagainya. Juga perlu tahu nanti tuh tampilan slide-nya, kalau emang teman-teman semua punya slide, itu di mana ya slide-nya, nanti nembaknya kemana ya Mas, nanti tampilnya di mana, atau pintu keluarnya di mana ya. Kenapa sih sampai tahu pintu keluar? Karena buat saya pribadi, ini bisa jadi bahan humor yang agak dark. Agak dark. Jadi misalnya gini, oke Pak Agus coba angkat tangannya, pakai gestur gitu ya, Pak Agus coba angkat tangannya. Oh iya Pak, saya Agus. Pak Agus, silahkan keluar, pintu keluarnya sebelah sana. Gitu. Enggak maksudnya suruh keluar beneran, tapi itu biasanya buat jadi bahan bercandanya saya. Kalau emang ternyata lagi agak crowded gitu ya, agak crowded. Enggak bercanda. Tapi itu bisa jadi arah yang baik. Nah, ngomongin siapa lawan bicara, ternyata bukan cuma masalah gender, bukan cuma masalah usia, bukan cuma masalah pendidikan. Ternyata masing-masing lawan bicara ini cukup unik. Mereka punya kriteria masing-masing. Ini saya belajar dari Mas Ongki. Mungkin teman-teman juga ada yang kenal, gitu ya. Belajar dari Mas Ongki bahwa
Ada juga audiens yang memang hadir untuk dengar isi materi aja, dan mereka senang banget, mereka excited banget di sana. Mereka hadir di sana memang untuk menambah wawasannya, menambah insight-nya, ya. Tapi ada hal lain yang dilakukan oleh leadership ini, yaitu tidak bisa melakukan interaksi dengan baik, gitu. Jadi mau nggak mau, kembali lagi yang tadi saya sampaikan di depan, teman-teman semua juga harus ada feedback, ada tanya jawab ke audiensnya. Kita juga minta respon dari mereka. Itu dari leadership. Tapi kalau emang diisi semua sama leadership, biasanya mereka, oh iya mas, itu bikin kita seneng sih. Itu bikin kita seneng. Oh iya, bagus ya mas, terima kasih ya mas, dan lain-lain. Tapi overall mereka kebingungan untuk mengajak interaksi itu gimana. Jadi mau nggak mau ada aktivitas dari kita sebagai fasilitator, sebagai trainer, sebagai speaker, untuk juga mau terjun langsung, tanya pendapatnya, tanya responnya. Bapak, Ibu gimana? Kira-kira ada yang bisa saya bantu nggak? Yuk, share pengalamannya dong saat public speaking itu seperti apa, dan lain-lain. Nah, ini juga ada tipe-tipe yang tahu pengetahuan. Ini sumpah, ini serem banget. Ini serem banget. Sama seperti saya hari ini. Sama seperti saya hari ini, ketemu sama teman-teman semua yang ilmunya pasti lebih banyak dari saya. Dan ini pribadi, saya pernah ngalamin, jadi gini, saya diminta untuk ngisi sebuah seminar. Seminar ini di salah satu kampus. Public speaking, ngomongin public speaking. Audiens seminarnya yang saya tanyain, mas audiensnya siapa ya? Oh iya, kebanyakan nih mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa. Berarti ada yang nggak banyak dan itu saya nggak cari tahu. Di hari H, saat memang saya memberikan presentasi, saat saya memberikan materi, tiba-tiba ada yang angkat tangan. Ternyata yang angkat tangan, doktor, ilmu, komunikasi, dosen juga di situ. Dan saya pribadi agak deg-degan dong, mas ini kayaknya sesuai teori yang memang saya baca, kayaknya apa yang mas Aidil lakukan itu nggak ada deh risetnya. Bisa dibahas lebih lanjut nggak mas? Pengen turun saya, pengen langsung pulang, tapi tidak bisa pulang. Kenapa? Sudah ditransfer, jadi saya tetap di sana. Terus cara nanganinnya seperti apa? Mau nggak mau, teman-teman semua harus gini. Kembali ke awal bahwa mendengarkan ini menjadi sebuah skill. Ada juga skill mendengar, skill bertanya, dan lain-lain. Nanti bisa request juga ke Mas Patrick deh. Ada pasti teman-teman di sini pasti punya skill-skill itu. Nah, untuk melakukan hal itu atau untuk menanggapi tadi si dokter, ibu dokter ilmu komunikasi, yang saya pribadi tadi saya sampaikan, saya jurusan manajemen bisnis, komunikasi bisnis, habis itu ngomongin komunikasi yang lebih luas tentang apa namanya jurnalistik, ilmu-ilmu bagaimana caranya berbicara, presenting, yang juga mungkin ada teorinya sendiri, tapi kan saya hanya share pengalaman saya. Baik, Ibu, mohon maaf sebelumnya, tapi yang saya sampaikan itu berdasarkan pengalaman saya. Jika memang Ibu memiliki pendapat lain, nanti setelah selesai sesi, saya mau ajak Ibu untuk maju ke depan ya, kita sharing sama-sama. Gitu. Jadi kita kasih kesempatan juga, kita kasih ruang juga untuk beliau ini yang memang ternyata kalau emang teman-teman ngerasa bahwa kayaknya memang ada yang perlu disampaikan deh dari si audiens ini karena mereka punya pengetahuan yang lebih dari kita. Nah, itu yang tadi saya bilang di depan bahwa jangan selalu ngerasa kita yang emang paling tahu segalanya, kita emang paling bisa segalanya. Itu gini, fasilitator Kaizen Room itu nggak cuma saya, jadi ada beberapa yang lain dan itu benar-benar dikurasi abis-abisan. Saya training abis-abisan sampai akhirnya mereka paham bahwa oh ternyata ini nggak boleh dilakuin ya mas, oh ternyata saya nggak boleh seperti ini, ternyata saya nggak boleh menjadi lebih tahu. Ya sederhana itu, nggak boleh lebih tahu. Kenapa? Mendengar, again, kita kembali lagi mendengar. Nah, ini ada, ini biasanya muncul di sekolah, biasa muncul di kuliah, biasa muncul di kampus sih kebanyakan. Kalau saya ngasih seminar di kampus, jadi ada beberapa mereka-mereka yang memang sengaja untuk duduk di bagian belakang, interaksinya dibangun dengan cara-cara bercanda atau dengan guyon yang kadang itu ngeganggu mental kita juga, terkadang itu mengganggu aktivitas kita juga gitu ya, saat emang mereka lagi ricuh di belakang, kita tuh jadi kebingungan nanggepinnya seperti apa. Nah, biasanya the clown ini akan diem saat memang kita ajak juga interaksi, kita tegur juga. Nah, mbaknya yang paling belakang, ayo gimana coba? Silakan maju ke depan untuk sampaikan pendapatnya ya, biar teman-teman semua dengar pendapatnya dan sebagainya. The clown, lalu ada sniper.
Tujuannya adalah untuk menjatuhkan sang public speaker. Saya bisa bilang ini jarang, tapi sering di beberapa tempat. Buat teman-teman semua yang mau tahu, ini snipernya kayak apa mas biasanya? Sederhananya gini, teman-teman semua silakan buka YouTube, habis itu searching Indonesia Lawyers Club. Dah, itu sniper. Itu sniper. Gimana caranya mereka beradu argumentasi, berdiskusi gitu ya, tapi dari beberapa orang itu juga ada sniper-sniper yang memang tujuannya saya hadir di situ untuk menjatuhin pendapat kamu. Saya nggak bisa, ternyata pendapat kamu tuh nggak boleh benar dan sebagainya. Saya nggak tahu teman-teman di sini ada yang ngikutin atau enggak, tapi saya pribadi merasa bahwa ya kayaknya di ILC gitu ya, ini kebanyakan sniper-sniper handal. Sniper-sniper handal. Saya pribadi kalau emang di ILC terus ditanya-tanya gitu ya, tipis di tempat kayaknya. Oke, ada Mr. dan Mrs. Cool. Ya, ini adalah mereka-mereka yang ternyata agak sulit juga untuk berinteraksi, tapi senyum-senyum. Makasih, kurang lebih sama seperti di shift di depan, tapi yang cool ini adalah yang benar-benar diem aja, lu nggak tahu berekspresi itu gimana, tapi mereka tuh senang, mereka dapat hype-nya, mereka dapat apa yang mereka cari di sana. Cuma kembali lagi bahwa di satu ruangan, saya pribadi selalu memposisikan diri seperti ini. Saya pribadi selalu memposisikan diri, kalau memang saya lagi ikut satu seminar dan saya jadi peserta, apa sebenarnya yang mau saya dapat? Apa sebenarnya yang mau saya dapat? Experience kan? Experience. Dan itu yang harus teman-teman semua share. Kita pribadi seneng banget kalau ternyata setelah selesai seminar, kita dapat hal lain. Nggak mikirin sertifikat, tapi hal lain ini ngomongin masalah happiness. Ada bedanya antara happiness sama pleasure nih. Pleasure ini ngomongin masalah kenikmatan yang bisa diukur atau ternyata ada hitungannya. Saya bisa beli iPhone 11 contohnya, itu pleasure-nya saya gitu. Tapi ternyata itu tidak berlangsung lama. Saya udah pakai sebulan, 2 bulan, biasa aja. Happiness ini nggak ada ukurannya dan ini lifetime. Ini benar-benar abadi si happiness ini. Dan tugas teman-teman semua sebagai fasilitator adalah menyampaikan happiness ini. Bagaimana caranya? Gini, satu hal yang selalu saya analogikan ke fasilitator Kaizen Room adalah bayangin kita lagi baksos. Bayangin teman-teman semua lagi baksos. Bakti sosial, kita lagi berbagi ke satu tempat, misalnya di ujung Bogor deh. Di ujung Bogor, ya kan ada daerah namanya, saya jadi lupa namanya. Pokoknya ada daerah ya, itu terpelosok banget, jauh banget. Kita bayangin kita di sana dan kita 3 hari untuk melakukan bakti sosial. Ternyata bakti sosial itu tidak hanya kita membagikan sembako, tidak kita hanya membagikan bahan makanan, tapi kita bisa membuat infrastruktur yang membantu kehidupan mereka, membantu mereka bersosialisasi. Sampai akhirnya kita juga bisa kok mengadakan kegiatan-kegiatan positif seperti yang dilakukan sama Mas Patrick selama 36 hari, ya kan? Kita coba untuk sharing ke anak-anak setempat, kita untuk sharing ke remaja-remaja setempat tentang ilmu apa yang kita punya. Terus hasilnya apa? Analogi saya adalah jika memang teman-teman semua sudah berhasil melakukan baksos, berhasil enggaknya bukan berarti toilet umum jadi, bukan berarti ternyata teman-teman semua berhasil untuk beresin jalan, bukan berarti teman-teman semua ternyata berhasil untuk membagikan sembakonya secara lengkap. Tapi buat saya pribadi, kita berhasil, teman-teman semua berhasil saat kita mau pulang. Saya mau pulang sama Mas Patrick nih ya, saya mau pulang, udah mau naik ke mobil, ada anak-anak yang manggil, Kak Patrick, nanti kesini lagi ya. Dah. Itu goals yang mau saya capai. Itu goals yang saya sampaikan ke fasilitatornya Kaizen Room. Gimana caranya audiens kita ini menyampaikan kesan baik, bagaimana ternyata mereka ngerasain. Saya senang banget saat memang ketemu sama Mas Edil, saya senang banget saat Mas ketemu sama Mbak Ike, saya senang banget saat ketemu sama Mas Patrick. Experience itu yang dijaga dan harus disampaikan. Terus harus disampaikan gitu ya, dan ada banyak gimmick juga tentang hal itu. Lalu ada juga ini mereka yang ternyata maaf nih, biasanya saya juga dapat audiens seperti ini saat ketemu di pemerintahan. Saat saya ke pemerintahan,
Saat saya ke pemerintahan, terakhir berhubungan sama pemerintahan itu di Kominfo sebelum COVID, pastinya sebelum COVID. Dan ya, mereka bertanya-tanya, ini anak siapa sih? Emang nggak ada yang lain? Siapa sih dia? Dia bikin apa sih? Dia emang lu nggak bener nyari yang lain gitu. Jadi itu tuh itu berasa banget. Tatapan-tatapan itu berasa, tatapan-tatapan turun nggak lo? Turun. Dan itu serem banget. Nah, gimana cara ngakalinnya adalah ya kita harus yakin dulu bahwa memang kita punya portofolio yang berbeda yang mungkin juga mereka atau bahkan audiensnya itu nggak punya. Jadi bikin mereka ngerasa yakin dengan portofolio yang sudah teman-teman semua bangun. Gimana cara ngebangun portofolionya? Sekarang udah banyak, teman-teman semua saya yakin sudah punya sosial media yang sangat aktif. Misal ternyata buka Instagram Mas Patrick. Ya ampun. Kelihatan banget dong aktivitasnya kan untuk mengadakan sebuah kegiatan-kegiatan webinar seperti ini. Jadi itu menjadi portofolio yang baik juga. Saya pribadi biasa naruh portofolio di Google. Jadi teman-teman semua biasa gini, oke, buat teman-teman yang ternyata mau tahu saya siapa, silakan searching saya di Google. Wow, gila, pede banget ya, gila. Tapi ya udah, dari searching nama saya di Google, ternyata muncul satu akun saya di Google My Business, nanti teman-teman semua juga bisa bikin, dan di situ ada review-reviewnya. Gitu. Jadi review itu yang ngebantu kredibilitas siapa sih sebenarnya yang ngomong di depan. Kira-kira kesibukannya apa sih, dan sebagainya. Gitu. Dan review ini sekali lagi, jika memang memungkinkan, ini boleh diminta, tapi saran saya adalah yuk buat teman-teman yang memang ternyata butuh atau saya pribadi untuk evaluasi saya, silakan kasih kritik dan saran ya di Google gitu. Mas, itu bagus-bagus semua dong. Kata siapa? Ada yang review saya 1, bintang 1. Ya Allah, kalau ojol nangis itu. Dikasih bintang 1. Saya dikasih bintang 1. Nanti kalau ada kesempatan saya kasih lihat. Gitu ya. Ini juga ada beberapa audiens yang tiba-tiba muncul. Maksudnya adalah di luar dari rencana awal, di luar dari bayangan kita. Ternyata rencana saya itu tadi audiensnya ya cuma mahasiswa aja. Datang dosennya, datang rektornya. Saya nggak tahu dong harus mau ngapain. Tapi mau nggak mau, kita juga harus menghargai, kita juga harus respect dengan siapapun mereka yang hadir. Biasanya ini kegiatan-kegiatan, kalau tadi kan kampus, biasa saya juga bikin kegiatan gratis offline di Jakarta Creative Hub, Kaizen Room juga di sana. Ya, dan Jakarta Creative Hub itu FYI itu bebas dikunjungi oleh siapa aja. Jadi ada orang-orang yang emang lagi mampir ke sana, terus tahu ada kegiatan kita, mereka biasa main masuk aja nyelonong. Ya itu kan nggak ada di list kita juga kan, kita kan juga nggak tahu profilnya mereka itu siapa. Tapi ya udah, biasa mereka juga mau ikut sharing, mereka juga mau belajar gitu. Itu sih tentang beberapa audiens, lalu ngomongin masalah si materi. Kira-kira ada materi terstruktur, apakah itu penting? Buat saya pribadi itu penting. Biar teman-teman semua tahu arahnya. Kayak tadi yang yang Mas Patrick sampaikan di depan bahwa ngomong itu ada arahnya. Dan arahnya nih maksudnya kita bisa nyampe goals-nya. Tujuannya ini apa? Tujuannya apakah dengan mereka senang dapat informasi dari kita? Apakah mereka ternyata oh iya ya Mas, kalau emang kayak gitu saya beli deh produk Masnya gitu, itu mempengaruhi dan sebagainya. Sekali lagi gunakan materi-materi itu yang akrab dan jelas pakai data-data yang relevan, data-data yang paling baru. Karena pakai data itu juga membantu mereka untuk yakin bahwa oh nih gak data paling baru. Jadi ngerisetnya nggak cuma sekedar ngeriset kayak misalnya saya biasa ngomongin masalah dunia digital ke bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau nyampein data 2017 tuh saya masih gatel aja. Biasanya saya pasti nyari data yang paling baru. Seperti misalnya per April ini udah ada data baru lagi dari We Are Social untuk pengguna internet Indonesia, ngomongin masalah sosial media dan sebagainya gitu. Buat apa sih si data ini meyakinkan mereka bahwa oh ternyata gitu ya, ternyata selama 9 jam dalam satu hari itu kita aktif di internet ya Mas. Iya, nggak sadar kan? Iya Mas, nggak sadar. Gitu. Dan materi-materi yang terhubung baik biasanya saya senang banget lahir di era-era networking yang baik. Jadi kalau saya ketemu sama audiens misalnya di usia 30 atau 40 tahun, mereka juga pasti ngalamin apa yang saya alamin. Apalagi ngomongin masalah internet.
Baik, Bapak-bapak, kakak-kakak sekalian, pernah tahu nggak alat komunikasi yang paling canggih di masanya? Saya waktu kecil pernah punya alat komunikasi yang kata ayah saya itu keren banget. Namanya adalah pager. Oh iya ya Mas, iya saya juga pernah pakai pager tuh, saya juga pernah pakai pager. Nah, pager itu kan canggih banget. Waktu itu kita bisa berkomunikasi tanpa harus bertatap muka, tapi masih belum dengar suara. Yang didengar atau yang dilihat adalah sebuah teks yang masuk ke bagian pagernya. Ngomongin masalah pager, kita bikin senang lagi. Saya biasa bikin senang lagi. Ayo, masih inget nggak dulu kerjanya masih pakai disket? Wah, tuh senang lagi. Oh iya Mas, saya punya disket banyak banget tuh ternyata. Saya punya disket tuh, ya ngomongin kantor, saya ngomongin buku saya sendiri misalnya. Nah, ada yang inget nggak dulu punya handphone pertama kali SIM card-nya mahal banget? Iya Mas, bener banget. Sekarang tuh SIM card harganya 5.000 ya Mas, harga 10.000 ya Mas. Jadi biasanya saya tarik apa yang mereka rasain, apa yang pernah mereka rasakan, apa yang mereka rasakan. Dan kebetulan saya juga ada di era itu. Saya di era pacaran pakai telepon koin, wartel, nyoret-nyoret tembok wartel, ya kan, I love you, ideal gitu-gitu, vandalism. Tapi itu kalau ternyata ketemu dengan generasi yang tadi saya bilang. Kalau ternyata saya pernah punya pengalaman menarik pertama kali. Tadi saya sempat cerita sama Mas Patrick bahwa pengalaman saya pertama jadi trainer adalah di Yayasan Cinta Anak Bangsa. Itu di bawah asuhan Ibu Veronica Kolondam. Dan ada teman saya juga, ternyata temannya Mas Patrick, Mas Ivan Rumende, yang mungkin teman-teman juga tahu. Itu pertama kali saya untuk menjadi trainer. Dan pertama kali juga saya nge-training anak-anak SMK. Problemnya adalah, ini saya beri tempat duduk karena ini seru banget. Sebelum saya training saya siang di salah satu SMK di Jakarta. Dan paginya saya maksain bangun pagi untuk ikut training teman saya, katakan Ivan ini, untuk ikut trainingnya Ivan. Tapi sekolahnya beda gitu. Jadi saya datang ke trainingnya Ivan, rapi ya sekolahnya pagi ini. Rapinya sekolahnya, anak-anaknya pada pakai almet sesuai dengan jurusannya, kelasnya AC, bersih dan sebagainya. Kayaknya bisa nih, kalau emang nanti siang kelasnya kayak gini lagi, asik kayaknya deh. Oke. Siang, nyampe ke satu SMK. SMK yang berbeda, SMK yang sangat jauh sekali dibanding dengan SMK yang pagi, jadi 180 derajat itu berbeda. Saat saya masuk ke halaman sekolah, itu udah ada anak-anak lari-larian bawa penggaris panjang dengan berkata-kata kotor, dan sebelumnya itu nggak saya lihat di SMK yang pagi. Dan program ini ternyata ditujukan untuk mereka-mereka yang perempuan. Nama programnya adalah Perempuan Bagi Bangsa. So, yang bertahan di kelas adalah anak-anak SMK perempuan, sementara anak-anak laki-lakinya, teman-teman laki-lakinya, ini mereka suruh pulang atau sekolahnya suruh pulang. Kebayang dong, anak perempuan, siang, teman-teman laki-lakinya pulang, dia harus standby di kelas. Dan itu terjadi. Jadi saat saya masuk, buka pintu kelas gitu ya, Assalamualaikum. Kak, udahlah pulang aja, ngapain sih di sini, kurang kerjaan, tahu kita udah belajar seharian, lapar tahu, udah ditungguin mama, kita mau syuting mermaid. Mau syuting mermaid. Syuting mermaid. Kalau nggak tahu, mermaid itu adalah sebuah sinetron dulu ya, apa namanya? Saya mau ngomong kuda lumping, aneh banget. Apa namanya? Putri Duyung gitu ya. Dan di situ saya cuma sebentar ya adik-adik ya, kita 2 jam aja. Bukan 2 jam lagi, nggak usah deh, ngapain sih? Udah kita pulang aja deh, didukung oleh teman-teman yang lain. Dan apa yang terjadi, training yang harusnya selama 2 jam, saya hanya berhasil ada di dalam kelas itu 45 menit. Ya, dan fail sama sekali. Dan di situ saya coba untuk merenungkan apa yang salah. Saya nggak bisa nyalahin mereka, dan yang salah ternyata saya kurang riset. Jadi saat saya pulang di hari itu, kebetulan itu ada 4 pertemuan, jadi beberapa hari kemudian saya datang lagi ke sekolah itu. Cuma sebelum saya datang lagi, ternyata saya ngeriset dulu. Ngeriset dengan apa? Saya nonton sinetron, saya nonton mermaid, saya nonton Ganteng-Ganteng Serigala, dan lain-lain. Dengan tujuan, saya punya bahan obrolan yang nyambung sama audiensnya.
Halo teman-teman semua, selamat siang. Si Boy kemarin kecelakaan katanya ya? Ditemenin sama si A nggak sih? Kayak gitu-gitu. Aneh, aneh, aneh. Tapi mau nggak mau, saya juga harus nurunin levelnya di levelnya mereka gitu. Jadi nggak serta-merta kita yang harus selalu dipahami, tapi kita juga harus mau mahamin itu tadi. Jadi lagi-lagi ngomongin masalah dengar. Dan berdamai sama diri sendiri. Berdamai sama diri sendiri ini menjadi awal-awal sih. Awal-awal kalau emang teman-teman semua punya kegelisahan. Contoh saya pribadi, pengalaman saya pribadi berbicara di depan umum. Ya ini kan teman-teman pasti punya pengalaman sendiri, entah itu di kelas, di kantor, dan sebagainya. Tapi saya pribadi saat kuliah jadi ketua pelaksana seminar, saya nggak tahu bahwa ketua pelaksana seminar ini harus ngasih speech di hari H. Saya baru tahu itu di H-1, dikasih tahu sama ketua organisasinya waktu itu. Dia jangan lupa ya, besok pembukaan dulu. Sebelum akhirnya dibantu atau diterusin oleh rektor dan ketua organisasinya. Hah, ngomong apa kak? Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Udah kenalan aja, biasa ngucapin salam sama ya pakai cari di Google aja. Oke, jadi saran dari ketuanya waktu itu adalah saya bikin skrip. Bikin skrip, baik. Saya pulang, saya bikin skrip. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan sebagainya sampai bagian akhir. Di hari H, besoknya saya datang dengan gagah berani, udah pakai jaket Almed, skripnya saya taruh di kantong alma maternya gitu ya. Kepada Ketua Pelaksana acara seminar kita hari ini, Kak Aidil Wicaksono, silahkan maju ke atas podium. Baik, ada podiumnya. Gitu. Saya datang, saya maju, saya buka skripnya di atas podium, kebetulan ketutup nih, jadi nggak kelihatan. Tapi yang jadi problem adalah, saya lihat ke kiri, saya lihat ke kanan, tatapan-tatapan nanar yang mungkin mereka juga bingung, sama seperti yang tadi saya bilang, ini orang mau ngapain sih? Karena saya diam cukup lama di sana. Sampai akhirnya skrip itu saya tutup, dan yang saya sampaikan adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga seminar hari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi. Pergi dan ya nggak ada tepuk tangan, nggak ada sorak-sorai, ketuanya bingung, dosen-dosen di situ juga bingung, tuh anak bilang apa dan sebagainya. Sampai hari itu saya agak takut untuk berbicara kembali di depan umum. Tapi ya diingetin bahwa salah tuh ternyata wajar, grogi itu wajar, grogi itu wajar. Teman-teman semua bahkan berbahaya kalau ternyata nggak punya rasa grogi. Gitu. Jadi buat saya pribadi, grogi nggak bisa dihilangin, tapi bisa dikurangin dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah tadi ikut kelas di hari apa Mas Patrick, hari Selasa sama Jumat, ya ngomongin masalah meditasi sama pernapasan, itu sangat penting untuk teman-teman semua bisa berdamai sama dirinya sendiri. Iya nggak sih Mas Patrick, gitu ya? Betul. Ada Itu berdamai bisa. dengan diri sendiri, berdamai dengan tubuh. Betul sekali. Betul sekali. Untuk fokus lagi-lagi untuk fokus. Nah, terus saya mau ngomongin materi terstruktur ini apa aja. Ini ada berbagai macam. Ada berbagai macam model. Ada berbagai macam model. Jadi model ini bisa teman-teman semua tentukan satu atau bahkan mau digunakan semua juga is oke. Tapi biasanya yang paling sering saya gunakan adalah si golden circle ini. Jadi ada why, how, dan what. Why ini adalah bagaimana teman-teman semua mulai dari kenapa. Mulai dari masalah apa yang mau diangkat. Masalah apa yang mau diangkat. Teman-teman semua sadar nggak sih bahwa sekarang pengguna internet itu lebih dari 50% penduduk Indonesia? Terus masalahnya apa? Masalahnya adalah ternyata aktivitasnya itu masih kurang produktif dilihat dari bla bla bla. Lagi-lagi pakai data. Biasa kalau pakai why gitu ya. How ini adalah proses bagaimana teman-teman semua melakukan, dan what ini adalah resultnya atau bagian akhirnya, hasilnya itu seperti apa. Itu juga bisa sampaikan. Dan nomor 3 juga bisa ngomongin masalah problem, lalu ngomongin masalah agitate ini adalah hasutan, jadi dipancing lagi masalahnya sampai akhirnya kasih solusi. Contoh kalimatnya kurang lebih gini, misalnya, nah sadar nggak sih kalau teman-teman semua ya telat ke kantor, apa yang terjadi? Kalau teman-teman semua telat ke kantor, telat bangun pagi, macet, dan akhirnya telat ke kantor, apa yang terjadi? Kerjaan nggak enak kan? Gaji dipotong kan? Itu agitate. Gitu. Jadi ada hasutannya. Gajinya dipotong, teman-teman semua pulangnya jadi ngaret, habis pulang ngaret nanti diomelin sama istrinya dan sebagainya. Habis itu kasih solusinya. Nah, buat teman-teman semua yang nggak mau telat ke kantor, gajinya nggak mau dipotong, naik ojek online dong. Contoh seperti itu.
salah satu pembukaan yang memang saya gunakan saat dipanggil sama Gojek. Jadi ya lagi-lagi kita ngomongin masalah apa namanya partneran sama siapa versus komparasi bisa ngasih value dan ngasih time bound juga. Ini maksudnya ngasih batas waktu atau ngasih deadline kira-kira. Buat teman-teman semua, kebayang nggak? Ayo, kira-kira 1 tahun ke depan kita akan jadi apa? Atau saya kalau emang di kelas, saya hadir di sini untuk ketemu sama kalian. Ya, saya bukan dosen, saya adalah kakaknya kalian. Di mana saya mau ngajak saya mau ngajak teman-teman semua untuk gapai mimpi sama-sama. Mimpinya apa? Mimpinya Indonesia yang hebat di tahun 2045. Wow. Kebayang nggak 2045? Saya juga nggak tahu sih masih ada apa enggak. Tapi maksud saya adalah di 100 tahun itu, harapan saya adalah Indonesia diisi dengan SDM-SDM berkualitas, termasuk minta bantuan oleh trainer dan fasilitator yang hadir hari ini. Saya minta bantuannya untuk, ya kayaknya Indonesia bisa baik-baik aja, Indonesia bisa keren, bisa tetap luar biasa dengan adanya teman-teman semua. Jadi, nah ini contohnya ngomongin masalah why, how, dan what. Kita bisa lihat bahwa ini biasanya di bisnis juga. Jadi ngomongin tentang mimpinya sih. Si why ini sebenarnya alasan mimpinya, latar belakangnya itu apa? Apa yang kita percaya? Apa yang kita percaya? Apa yang kita percaya? Habis itu ngomongin masalah how adalah bagaimana cara ngasih value-nya, prinsipnya, berjalannya seperti apa sampai bagian akhirnya. Gitu loh. Bagian akhirnya itu yang why. Yang what itu adalah apa result-nya tadi di depan. Jadi mulainya biasanya kita kebanyakan ini ngomongin sedikit materi komunikasi bisnis, kebanyakan kita mulai dari apa yang kita punya dan apa yang kita bisa. Apa yang kita punya dan apa yang kita bisa. Tapi ternyata audiens ini lebih butuh mendengar tentang apa yang teman-teman semua percaya. Karena mereka mau ikut percaya sama teman-teman. Ini berfungsi untuk leadership, ini berfungsi untuk teman-teman semua yang ternyata lagi nyari tim, entah itu untuk perusahaannya, entah itu untuk organisasinya dan sebagainya. Jadi nilai-nilai ini yang ada di bagian why. Kira-kira apa sebenarnya kita percaya, purpose-nya, alasan kuatnya apa. Contoh tadi yang saya sampaikan, jujur tugas kuliah saya itu cukup aneh. Tugas kuliahnya saya adalah minta mahasiswa saya cabut kuliah. Minta mahasiswa saya cabut kuliah. Dengan harapan cabut kuliah itu mereka bukan ternyata ngopi pagi-pagi di kosan sambil nonton pagi-pagi pasti happy, nggak sama sekali. Tapi harapan saya mereka bisa ikut workshop, mereka bisa develop dirinya, mereka bisa nge-build dirinya dari apa yang mereka suka. Cuma tetap saya yakinkan bahwa buat teman-teman yang mau di luar kelas silahkan, buat yang mau dalam kelas saya pun nggak bisa janji banyak, tapi yang bisa saya yakini adalah kita akan sama-sama belajar. Buat apa? Buat teman-teman semua prepare setelah selesai kuliah itu mau ngapain. Itu yang akan terjadi. Dan hasilnya adalah yang saya harap kelasnya kecil, banyak yang cabut, lebih penuh ternyata Mas Patrick. Kelasnya ternyata diisi sama mahasiswa dari kelas-kelas yang lain gitu. Jadi ya itu tadi pembukaan yang memang mimpinya tuh apa yang memang bisa kita sampaikan biar mereka tetap standby di sana. Tapi harapan saya memang benar-benar mereka cabut, malah nggak ada yang cabut, saya bingung. Ini tadi sampaikan di depan juga bahwa salah is okay, kita semua manusia, jadi jangan berarti bahwa aduh tadi salah ngomongnya habis turun panggung cabut dan lain-lain. Tetap klarifikasi, oh mohon maaf tadi sebelumnya saya ingin menyampaikan itu yang A, mohon maaf ya jika memang ada kesalahan di slide dan sebagainya gitu ya. Lalu people tahu apa yang mau diomongin, kalau emang kita tahu apa yang mau diomongin ya kita juga nggak butuh sebenarnya PowerPoint. Nah ini berlaku di beberapa macam hal. Saya pribadi harusnya ada jadwal untuk ngisi TEDx Atmajaya di Atmajaya. Cuma karena COVID-19 mau nggak mau jadinya di pending, jadi saya masih belum tahu itu kapan. Tapi kalau emang teman-teman semua ada yang sering nonton atau bahkan lihat TED, ya kurang lebih konsepnya seperti itu. Jadi mereka udah tahu dulu nih apa yang mau disampaikan, jadi slide-nya itu hanya sebagai pembantu atau bahkan penekanan aja dengan apa yang mau disampaikan. Opening yang baik itu kira-kira seperti apa? Pakai beberapa ini sih, mau digabungin juga nggak apa-apa. Ya tadi saya sampaikan gambarnya jelas, resolusinya harus bagus. Ngomongin masalah pertanyaan besar, kira-kira. Tahukah Anda bahwa kita bisa menghasilkan $1.000 dalam 1 hari? Enggak, itu iklan beberapa bulan yang lalu. Lalu ada audience participation, ada cerita audience participation ini kalau emang kita nanya, kita juga bisa menyampaikan seperti Mas Dedi atau Sule gitu ya. Buat teman-teman semua yang dari kanan itu dari mana? Dari kiri ya, dari mana? Yang belakang gimana? Suaranya dari mana? Halo, dada, dan lain-lain.
Jadi bisa juga menyampaikan sebuah cerita, pujian, fakta, dan data, bisa menyampaikan quote, dan hiburan. Lalu yang closing pun sama, bisa menggunakan quote dan story, bisa menggunakan janji, jelas janji ini maksudnya apa sebenarnya yang akan kita laksanakan, apa sebenarnya yang akan kita dapatkan. Misalnya gini, saya pribadi setiap closing itu biasa pakai quote dari Einstein. Wah, ini kalau emang ada Mbak Sandi pasti tahu quote-quote-nya saya. Tapi teman-teman juga mesti nabung quote, itu boleh nabung quote, jadi bisa dikeluarin sesuai dengan tempatnya. Nah, teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya cuma mau kasih satu pepatah. Pepatah ini disampaikan oleh Einstein. Einstein menyatakan bahwa kegilaan adalah saat kita mengharapkan hasil yang berbeda, sementara kita terus-menerus melakukan hal yang sama. Kata Einstein itu gila. So, jika memang teman-teman semua ingin menjadi hasil yang berbeda, mau nggak mau dong, kita harus melakukan hasil yang berbeda. Setuju ya? Setuju. Biasanya kayak gitu-gitu tuh. Oke, sekian dari saya, Arul Jasono. Selamat pagi dan bla 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 bla. Gitu. Itu jadi ngomongin masalah call to action tadi, kira-kira apa yang harus dilakukan. Baik, siapa yang berani berjanji bahwa kita akan sukses ya, something like that. Teman-teman semua bisa punya referensinya banyak banget. Lalu story, cerita, saran saya pribadi sih teman-teman semua lebih memperkuat di bagian cerita ini sih, apalagi cerita-cerita emosional. Dan lagi-lagi ceritanya itu bisa deket sama audiensnya. Itu lebih ngena banget, apalagi jujur ceritanya. Pakai lagu biasanya bisa. Ini biasanya kalau emang saya lagi ngisi di gereja, saya lagi ada pelayanan gitu ya, itu senang banget. Dan yang terakhir ini sebenarnya jarang-jarang dipakai, pakai pantun biasanya. Lalu keep it short and simple, jadi kalau emang ternyata harus ada presentasi, nggak perlu terlalu banyak, sampaikan gambar dan beberapa kata, itu pun cukup, kecuali jika memang teman-teman semua ingin menyampaikan beberapa poin-poin informasi. Ya. Nah, berbicara beri dampak, ini maksudnya seperti apa? Pakai kosakata-kosakata yang positif. Ada 3 hal yang seperti di depan ya, yang perlu teman-teman semua pahami. Saya pribadi juga terus belajar tentang hal ini, ethos, logos, dan pathos. Bagaimana teman-teman semua menjaga kredibilitasnya, terutama dengan kosakata-kosakata apa yang keluar, terutama dengan cara menyampaikannya. Jadi saya pribadi nih ngomongnya teman-teman, kalau emang ternyata bapak-bapak, adik-adik pun, saya pribadi biasa teman-teman aja. Kenapa saya coba untuk sejajar? Nah, itu kan masing-masing persona beda-beda. Apakah teman-teman semua ingin dilihat sebagai, bisa juga kok menjadi yang disegani, kalau emang ternyata saya lagi ngawas UTS. Nggak mungkin dong teman-teman, nggak mungkin dong. Saya juga bantu mereka ngasih contekan gitu. Jadi kita harus tahu posisinya di mana dan audiens itu seperti apa. Lagi-lagi pakai data dan pathos, membangun hubungan dengan audiens, itu penting, terutama dengan menggunakan cerita. Become a storyteller. Jadi cerita ini sesederhana kayak tadi saya angkat masalah pager. Atau masih ingat nggak bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua di sini? Kita dulu pernah ngerasa takut banget belanja online. Kita pernah ngerasa deg-degan banget belanja online. Ngalamin nggak sih deg-degannya? Iya Pak, saya pernah ngalamin. Waktu itu takut duitnya hilang, barangnya nggak nyampe, sellernya nakal, dan seterusnya. Oke, saya juga pernah ngalamin hal yang sama. Saya pernah mau beli handphone online. Handphone pertama yang mau saya beli itu online. Saya minta izin ke mama saya. Dan apa respon mama saya? Mah, kakak mau beli handphone, tapi handphonenya ada di website online, nggak ada offline. Ya Allah, jangan, kan uangnya udah kamu tabung lama, nanti uangnya hilang, nanti barangnya nggak nyampe, barangnya rusak dan sebagainya. Dan karena memang saya anak yang penurut, saya tetap melakukan transfer itu, contoh. Jadi saya tetap transfer dan saya tetap melampirkan atau saya lapor lagi ke mama saya, mah, kakak udah transfer. Transfer kemana? Tadi transfer yang handphone yang kakak tunjukin ke mama. Ya Allah, kok bandel banget, uangnya kan banyak, kenapa harus transfer online? Baik. Dan semenjak itu, mama saya semakin rajin untuk ibadah duha dan tahajudnya. Contoh. Jadi ada sentilan-sentilan juga yang menghibur di bagian akhir. Masing-masing dari kita pasti punya ceritanya sendiri. Gitu. Jadi berbagi pengalaman, termasuk pengalaman jujur, ngasih contoh yang nyata, dan yang jelas, kejujuran ini yang penting. Kejujuran ini penting. Jadi buat teman-teman semua yang mau, tadi endingnya adalah bagaimana cara kita nge-create experience, bagaimana caranya teman-teman semua nge-create happiness yang didapat adalah, oh ini beberapa tesnya saya sini. Ini beberapa tesnya saya.
saya lampirkan. Jadi buat cerita teman-teman juga bisa menyampaikan ceritanya. Kalau emang ternyata masih ada waktu, mungkin bisa di open mic beberapa rekan-rekan. Kalau emang ternyata mau sharing beberapa cerita, tinggal melanjutkan kalimat yang sudah saya paparkan di depan. Gitu. Boleh deh. Dibanding ternyata saya mulu yang ngomong kan, kata Mas Aidil kan harus mendengar. Iya, sekarang bagian saya untuk mendengar. Silakan teman-teman semua. Mas Patrick boleh dipandu ke teman-teman yang lain. Oke, baik teman-teman. Silakan baca kalimat itu, pikirkan sejenak, dan Anda punya waktu kira-kira 30 detik, 1 menit untuk membuat cerita Anda. Dimulai dengan kalimat itu. Kita disuruh ini, Pet. Gue ada pertanyaan ini, berarti kita suruh semuanya nih, Pet. Enggak semuanya, salah satu aja. Oh. Ya, Salah satu aja, enggak semuanya. Pilih satu aja. Ngelanjutin satu kalimat aja. Ada, aku mau mulai. Yo, boleh dong. Pepatah paling bijak yang pernah saya dengar adalah berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke, terima kasih banyak. Itu senang banget dengan pepatah itu. Nah, tapi nanti di bagian akhir, teman-teman semua saat harus menyampaikan sebuah cerita, tetap harus ada poin atau bagian closingnya nanti. Itu kan kayak tadi ngasih tahu pepatah. Oke, it's okay, nggak masalah. Kenapa saya suka itu? Jadi ada terusannya. Jadi audiens yang lain juga lebih paham. Oh iya, ternyata dengan cara kita bersakit-sakit lebih dahulu, ternyata ada rasa senang yang bisa kita dapat yang luar biasa di bagian akhir, contoh seperti itu, atau dari sharing pengalaman dan lain-lain. Itu sih. Tapi terima kasih banyak, Nagita. Thank you so much. Mungkin ada teman-teman yang lain. Thank you. Silahkan, kalau bisa mikrofonnya di-on-kan atau videonya juga di-on-kan, silahkan. Om Petri, boleh? Oke. Saya baru datang Monggo. tapi langsung nyambung ini, boleh Om Petri? Pak Istoto, silahkan. Ya, Storytelling. Saya tertarik dengan kalimat ini. Yes. Saya mendengar berita baik pagi ini bahwa satu perumahan tempat saya tinggal sudah dinyatakan bebas dari PDP. Maka saya ajak semua orang supaya kita tetap cermat dan waspada menjadi pemutus rantai penularan wabah. Itu yang mau saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Toto. Thank you so much. Senang sekali mendengarnya. Baik, Kak, monggo. Aku. Ayo. Saya berharap orang-orang tidak mengatakan, kok lo gendutan? Oke. Karena lagi dalam kondisi sekarang kita tidak keluar rumah. Saya sangat dekat sekali dengan isi kulkas. Oke. Hiburannya di bagian akhir ya, ada punchline-nya ya, dekat dengan isi kulkas. Saya juga BTW. Makasih banyak Beka. Thank you so much. Ya. Satu lagi mungkin? Yuk, boleh. Silakan. Siapa yang mau? Ada 18 orang ini. Silakan Patri. Ya. Terima kasih. Saya mendengar berita baik pagi ini karena ada seseorang yang memberikan informasi bahwa komisinya sudah datang. Ini adalah perjalanan dia atau beliau untuk mendapatkan penghasilan dalam kondisi-kondisi yang sulit ketika harus keluar rumah. Dan ini adalah cerita yang sungguh mengharukan sekaligus menginspirasi. Terima kasih. Terima kasih banyak Patri. Selamat untuk orang tersebut ya. Siapa tuh Patri? Kenapa? Siapa itu? Yang dapat Bu Martina namanya. Bu Martina, selamat untuk Bu Martina. Iya. Terima kasih banyak Patri Aku mau atas dong sharingnya. satu lagi dong, tapi aku soalnya ini butuh aku mau satu lagi karena ini adalah, tapi saya nggak tahu ya endingnya ini gimana nih. Ini adalah rahasia yang belum pernah saya ceritakan, bahwa sebetulnya Patrick melakukan sesi selama 35 hari ini untuk self healing Patrick. Tapi saya nggak tahu nutupnya gimana.
Saya nggak tahu. Ini berarti rahasianya Mas Patrick dong, bukan rahasia Mbak Gita dong. Bukan, rahasia Oh, enggak ada. Ini rahasia rahasia Patrick. ini kayaknya mungkin ini tanggapan saya mengenai Patrick melakukan ini 35 hari itu untuk self healingnya Patrick gitu. Kayaknya saya Kayak juga gitu mau gimana? memberikan klarifikasi. Tolong Mas Patrick diklarifikasi apakah betul demikian. Ini punchline-nya, jadi punchline-nya ya. Punchline. Ketika berjumpa dengan orang, buat orang yang sering berjumpa dengan orang, seperti Mbak Gita itu sangat outward karakter ya. Kalau nggak ketemu orang kayaknya pengen sakit dia. Jarang nggak ketemu orang gitu. Buat saya ini pengalaman menyembuhkan karena setiap kali kita buat Zoom session seperti ini, saya dengar cerita, saya dengar hal baru, saya belajar baru. Itu sesuatu yang ketika kita sendirian di rumah, yaitu penyembuhan setiap kali saya ketemu orang dan mendengar, melihat. Perjumpaan itu menyembuhkan lah intinya buat saya. Menyembuhkan kerinduan, menyembuhkan ketakutan. Ini kan banyak sekali di luar tuh ketakutan, kekhawatiran kan. Gitu. Mas Aidil, aku mau nanya deh, kayak tadi aku Boleh kan dong. gunain punyanya Patrick gitu ya, menggunakan ya Patricknya kebetulan terbuka gitu. Apakah appropriate menggunakan ini adalah rahasia yang belum pernah saya ceritakan tapi Patrick begini. Oke. Terus Patricknya nggak ada gitu, ceritanya Patricknya nggak ada gitu, itu gimana tuh? Ini pertanyaan yang sering sekali diucapkan. Mas, aku tuh nggak punya cerita yang unik, tapi cerita itu punya temanku. Kira-kira boleh nggak diomongin? Saya pribadi selalu menyarankan untuk coba kita izin dulu kalau orangnya nggak ada. Ini kan Mas Patricknya di sini, jadi kita terbuka aja nggak apa-apa cerita apa aja. Kita mau ngomongin Patrick, yang penting di depannya kan, dibanding kalau di belakangnya kan aneh-aneh aja. Jadi saran saya sih boleh aja Mbak Gita, tapi tetap minta izin dulu sih, minta izin dulu gitu. Kalau emang ternyata ada. Jadi gini, saya punya cerita, teman saya itu ternyata punya kegiatan selama 35 hari, beliau selalu mengadakan aktivitas Zoom Meet dengan mempertemukan berbagai macam fasilitator, menemukan berbagai macam trainer untuk healing dirinya. Nah, itu salah satu cara untuk healing. Teman-teman semua kira-kira punya cara atau metode healingnya seperti apa? Yuk kita bahas sama-sama. Misalnya kalau ngomongin masalah healing gitu ya. Oke, mungkin itu ya. Nanti teman-teman juga bisa share di bagian akhir. Like it. Ya, silakan. Ya, thank you. Boleh nambahin punchline Boleh. masih dalam rangka itu Kakak Adil. Boleh. Itu kan sudah dibuka rahasianya tadi oleh Kakak Ika atau siapa tadi. Kemudian Kak Patrick menambahkan seperti itu. Saat kita bercerita, kemudian menyampaikan pesan dalam konteks kutipan-kutipan atau menyampaikan pengalaman, di ujung masih bisa disugestikan dengan kata lain punchline tadi. Punchline-nya Kak Patrick tadi masih katakan, dan semoga yang saya lakukan ini juga berguna bagi teman-teman yang sering ikut, yang sudah ikut, dan mungkin akan terdengar oleh yang belum ikut. Semoga gitu. Itu punchline banget itu. Mantap sekali. Ya boleh semoga, boleh bisa langsung. Boleh. Jadi ya saya ini memang jalan saya. Harapan saya nih, kiranya bagi yang ikut ini berguna. Bukan diiyain tuh sama semua. Gitu. Jadi ada sugesti mau mengajari apa orang lain supaya setiap lihat peristiwa selalu ada hikmah yang bisa diambil. Apalagi pembelajaran seperti ini ada orang yang berkorban nge-host, pakai kuotanya, ada yang sharingnya, kan pastinya ada yang bisa dapat berguna yang banyak. Gitu ya Kak Edil ya. Okay. Terima kasih banyak Pak Toto. Thank you so much ya. Tolong untuk teman-teman semua dicamkan. Woi. Itu gimana sih Pak Tri, pakai tepuk tangan gitu saya masih belum bisa nih, nanti deh ya. Nanti saya mau jamin tepuk tangan di situ. Ada reaction di bawah. Oh, reaction di bawah. Oke, saya coba lanjut ke beberapa slide berikutnya ya. Nah, ini ngomongin masa body language. Saya pribadi sekarang mohon maaf karena kondisi lagi duduk dan ruangannya cukup sempit, jadi saya tidak bisa bergerak terlalu banyak, tapi dari tadi jika memang teman-teman semua pahami, ada beberapa gerakan yang memang saya lakukan, mulai dari ekspresi, mulai dari gerakan tangan, itu namanya gestur, bagaimana itu teman-teman semua berdiri, dan eye contact. Eye contact ini sangat penting jika, sebenarnya webinar ini juga kita eye contact ya, kita ngelihat semuanya tahu. Saya juga ngelihat Pak Toto, saya ngelihat Pak Tri, tadi saya ngelihat Mbak Ika, saya ngelihat Mas Patrick. Saat nanti offline, mau nggak mau, teman-teman semua juga bisa untuk langsung mengarahkan tatapan matanya ke beberapa orang. Nggak perlu semuanya, nggak perlu dia satu-satu gitu ya. Tapi spesifik misal di bagian kiri, di bagian kanan, belakang, dan seterusnya. Gitu. Lalu, nah nih bergerak dengan bahasa tubuh.
memberi dampak lagi-lagi pakai ekspresi, pakai sikap, kontak mata, dan pergerakan. Pergerakan ini dilakukan jika memang layout-nya, sekali lagi saya sih orang yang prefer banget sama layout. Jadi kalau emang ternyata layout-nya itu membuat saya bisa bergerak ke kanan dan ke kiri, saya nggak mungkin diem di tempat. Apalagi jika memang panitia mempersilahkan, Mas boleh kok turun ke atas, turun ke bawah untuk ternyata menghampiri langsung audiensnya, kita ajak salaman, kita kenalan, kita minta feedbacknya di bawah, dan sebagainya. Lagi-lagi ini tergantung layout sebenarnya semuanya. Dan menjadi tulus, original, pintar, dan fokus. Tulus ini adalah, ya tadi saya bilang, saya percaya teman-teman semua di sini, termasuk tadi Patri, Pak Toto, dari Mas Patrick juga, dan buat teman-teman yang lain, kita senang sharing. Saat teman-teman semua senang untuk berbagi, saat teman-teman semua senang untuk berbagi, rasa groginya akan hilang, dan kita nggak ada tekanan apapun itu, nggak ada hal-hal lain yang memang kita pikirin, yang tujuannya adalah ya memang untuk berbagi, ada insight yang memang saya tahu, dan saya juga perlu tahu insight dari teman-teman semua. That's all. Jadi tulus ini bagaimana cara kita tidak tertekan dengan sesuatu, entah itu ada masalah pribadi dan lain-lain. Ya, original adalah bagaimana cara teman-teman semua percaya dengan dirinya sendiri, bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus ngikutin orang lain. Kita punya, sebenarnya ada kaitannya sama persona tadi di awal, bagaimana teman-teman semua bisa menciptakan kredibilitasnya sendiri, brandingnya sendiri untuk menjadi ori, ya, untuk menjadi orang yang diketahui, oh ternyata yang ngomong tuh Mas Patrick ya, oh ternyata yang ngomong kemarin tuh Pak Toto ya ternyata. Gitu. Jadi semakin ingat, pintar ini adalah saat teman-teman semua memang harus selalu nyari data, selalu mau baca. Dan saya pribadi ternyata belajar banyak dengan cara membaca. Karena dengan membaca ini, teman-teman semua akan mendapat lebih banyak insight, lebih banyak vocabulary. Bacanya sekali lagi, saya nggak maksain buku, kalau emang jangan baca buku, sok aja mangga. Tapi sekarang kita baca dengan medianya udah banyak banget. Teman-teman semua bisa baca pakai laptop, ada beberapa e-book, teman-teman semua bisa baca pakai handphone, dan lain-lain. Dan fokus dengan tujuan, apa yang mau disampaikan. Lalu ini sebenarnya beberapa level aja sih dari audiens kita. Karena saat kita berhasil nyampe level 3, ini udah luar biasa sekali. Teman-teman semua saya nyatakan udah berhasil. Dengan tadi yang saya sampaikan bahwa, Pak Toto nanti kesini lagi ya, Pak Toto nanti ketemu lagi ya, Pak Toto nanti ngisi lagi di sini, dan seterusnya. Itu sudah yang aha. Aha ini adalah saat kita berhasil ngasih inspirasi ke mereka. Saat kita berhasil menjadi seseorang yang memang dikagumi atau bahkan dipercaya. Saat audiens ini turun atau audiens ini keluar dari tempat duduknya untuk nyamperin kita, Mas Patrick makasih banyak ya Mas. Nanti ketemu lagi ya Mas, nanti tolong ajarin saya yang lain ya Mas, dan seterusnya. Gitu. Dan harapan saya setelah hari ini teman-teman semua bisa terbang semakin tinggi lagi untuk mencapai level yang AHA. Dan jika memang udah nyampe di bagian AHA ini, tinggal prosesnya bagaimana cara kita untuk mempertahankan itu. Karena itu ngomongin masalah kualitas, gitu. Lalu ini claps, clear, loud, and powerful speaking. Ya, tadi ngomongin masalah artikulasi, bagaimana teman-teman semua ternyata melatih artikulasi secara sederhana. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Mungkin terdengar sederhana, tapi sebelum kita tampil, itu sangat-sangat ngebantu. Dan latihlah itu di tempat-tempat yang sesuai. Bangun tidur, di kamar mandi. Jadi sekali lagi, kalau lagi di busway, di kereta, naik kereta itu A, I, U, E, O, nggak usah juga, nanti pasti diketawain sama penumpang yang lain ya. Ini A, I, U, E, O. Sebenarnya untuk melatih otot-otot mulut, rahang, dan sebagainya. Bisa juga membaca kalimat di dalam buku, di sebuah artikel misalnya secara lantang, itu pun bisa dilakukan. Karena ada beberapa kata-kata yang mungkin baru aja kita dengar, misalnya. Disruption ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi Indonesia, dan bla 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 dilakukan. Lalu bisa juga mengucapkan kata-kata yang biasanya menjadi candaan anak-anak atau ponakan kita. 1.000, 2.000, 3.000. Contoh itu sih. Beberapa kata-kata yang sulit untuk diucapkan, dan semakin kita fokus, ini biasanya jadi games juga untuk ice breaking biasanya gitu ya. Dan tahu juga jeda dari tanda baca. Ya, jeda dari tanda baca. Bagaimana ternyata sebuah jeda ini bisa membawa kita atau bisa ngajak audiensnya untuk lebih paham lagi tentang kalimatnya, gitu, penekanannya. Naik turun atau besar kecilnya suara itu juga mempengaruhi. Jadi perlu punya vokal atau bahkan volume yang baik, yang cocok.
dan seterusnya. Itu sih bertanya-tanya dan menggunakan ada kalimat yang sesuai. Nah, sekarang gimana kabarnya? Atau menggunakan kalimat yang rendah. Baik, teman-teman semua. Saya punya satu rahasia yang belum pernah saya ceritakan kepada orang lain. Nah, untuk mendengar atau untuk menyampaikan hal itu, untuk menyampaikan yang sekiranya penting, nada rendah itu juga sangat bermanfaat. Itu juga sangat bisa dilakukan. Setelah itu, lihat jamnya, sama seperti sore ini, saya sudah melewati beberapa menit dari yang saya janjikan kepada Mas Patrick. Jadi teman-teman semua juga perlu peduli sama durasinya, kira-kira berbicara dalam waktu berapa menit, disampaikannya harus pas segitu, ya. Kalaupun ternyata enggak, minta izin dulu, Mas Patrick, ini kira-kira saya ada yang mau disampaikan lagi nih. Boleh nggak saya menyampaikan ini dulu ke audiensnya, contoh. Tapi mengetahui waktunya kapan, ini sangat-sangat penting. Apalagi saat teman-teman semua menjadi fasilitator, dan biasanya nih kalau emang senang banget sharing, saya pribadi jujur senang banget, dikasih waktu 2 jam, bisa nyampe 2,5 sampai 3 jam. Ngomong mulu. Dan bagian akhir yang mau saya sampaikan adalah, kita nggak boleh bicarakan orang lain, menyalahkan orang lain, berpikiran negatif, banyak ngeluh, terlalu banyak alasan, dan bohong. Meskipun ternyata 6 hal ini bisa membawa orang lain tuh peduli sama kita, atau bahkan kita bisa menerima attention yang lebih banyak. Tapi ini perlu dijaga. Kredibilitas teman-teman semua perlu dijaga. So, akhir kata, stay hungry, stay foolish. Yang perlu dipahami, sekali lagi, semuanya belajar. Saya pribadi belajar. Terima kasih banyak atas Pak Toto tadi masukannya. Ada beberapa makna juga yang saya dapat dari hari ini, termasuk dengan kegiatan yang Mas Patrick lakukan selama 36 hari. Oke. Terputus nampaknya. Nah ya, pembicaranya kemana, Pet? Terputus dia. Ya baru bertanya nih. Nunggu connect dia. Mati lampu. Oke, connect lagi. Ya, sudah ada 2 pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang mau dikonfirmasi, silakan dituliskan saja. Mas Aidil muted nggak kedengeran. Muted nggak kedengeran. Bukan. Mas Aidil. Audionya belum connect. Oke. Baik. Mas Aidil barusan disconnect. Ada 2 pertanyaan dari teman-teman. Pertama, seputaran PowerPoint. Tadi ada beberapa komen tentang PowerPoint, tapi gimana sih bikin PowerPoint itu connect satu sama lain kayak yang Mas Aidil pakai dalam latihan ini? Latihannya apa? Terus kok bisa tulisan sama gambar tuh inline semua gitu? Itu dari kita. Baik. Gue mau nambahin dulu dong, Pat. Mas, jangan dijawab dulu, Iya, Mas, itu kan kayak jangan jawab dulu, karena itu menambahin, karena memang saya bukan tadi yang balik ke awal slide itu kan, orang ada berbagai macam. Saya orang itu visual banget gitu. Jadi ketika ngeliat, oh iya gini ya, oh iya. Dan saya tuh lagi berusaha untuk membuat PowerPoint inline tuh udah 3 kali 4 kali nyoba, tetap aja hasilnya masih jelek-jelek juga, nggak ada bagus-bagusnya gitu loh. Kata siapa nggak bagus? Itu menurut Mbak Gita sendiri kali, iya kan? Ya udah. Jadi gini, ini udah boleh dijawab belum? Boleh, langsung aja. Oh boleh langsung dijawab. Pertama sebenarnya kita butuh referensi, jelas butuh referensi dulu. Jadi saya pribadi dulu awalnya memang bikin PowerPoint ala kadarnya, bisanya aja. Tapi semakin kesini, kemarin terutama saat emang kita ada kelas pitching, yang mau nggak mau tujuan dari pitching ini adalah for funding untuk startup biasanya. Nah, untuk startup ini, untuk pitching sendiri, ya biasanya itu maksimal hanya 12 slide. Makanya tergantung dari apa yang mau disampaikan. Untuk pitching, funding, menyampaikan ide bisnis dan sebagainya, itu hanya 12 slide. Nah, untuk temanya atau materi teman-teman sendiri, kira-kira bahannya itu apa? Makanya pertama, saya pribadi punya referensi dulu, habis itu kita coba list, kira-kira yang mau diomongin itu apa aja. Kira-kira materi yang mau kita tampilin itu apa aja. Oke, kita list dulu dari A, B, C, D, E, kita punya listnya. Itu acak-acakan nggak apa-apa, acak-acakan dulu. Habis itu kita coba baca lagi, kita coba lihat lagi isi sub dari list-list itu kira-kira apa aja. Misalnya tadi saya mau menyampaikan, tadi kan di awal saya bilang
saya mengarahkan dulu dengan tujuan ngajak teman-teman semua. Sampai bagian akhirnya kita ngomongin masalah larangan apa yang harus dilakukan atau yang nggak boleh kita lakukan selama public speaking. Gitu. Jadi ngomongin intronya dulu, yang jelas tetap ada awalannya, tetap bagian isi dan bagian akhir. Jadi kalau saya pribadi tadi kan ada poin di mana opening atau terstruktur itu seperti apa, mau pakai 5W1H boleh, atau saya pribadi buat biar sederhana sih Mbak Gita, saya selalu pakai si why, how, dan what ini. Sementara di why ini bisa dijabarkan alasan kuatnya itu apa aja, kita omongin dulu kira-kira gelisahnya kita tuh apa aja, habis itu how adalah cara untuk kita jawab si why ini, dan what itu adalah hasilnya. Kira-kira ini loh yang nanti akan terjadi jika memang pakai caranya saya, jika memang pakai projectnya saya. Dan untuk bagus atau enggaknya, saat memang nanti sudah dibuat sama Mbak Gita, saran saya pribadi, itu boleh didiskusikan sama partnernya, boleh diskusikan sama rekan kerjanya untuk lihat, ini bagus nggak sih? Ini udah oke nggak sih? Karena ngomongin masalah presentasi, kita akan berbicara dengan banyak hal, termasuk tadi kan Mbak Gita ngomongin masalah, saya tuh suka banget sama visual yang baik. Visual yang baik. Jadi mau nggak mau, kita bikin template dengan kondisi warna, tone warna yang memang kurang lebih sama. Kayak tadi sederhana kan saya cuma pakai putih doang, yang diisinya gambar-gambar aja. Dan gambar-gambar ini pun nggak bisa asal-asal make, kita juga harus lihat cocoknya tuh di mana. Saat saya mau ngomongin masalah persiapan, apa sih yang gambar apa yang menggambarkan tentang preparation? Oke, saya coba untuk searching waktu itu keywordnya adalah works atau bahkan job. Nah, didapat tuh tadi orang yang pakai dasi dan sebagainya, yang seakan-akan dari gambar itu menyatakan bahwa oke, ini ternyata bisa menyampaikan atau bahkan menekankan bahwa memang dia itu siap, gitu sih. Jadi saran saya pribadi tetap diskusi dan butuh referensi dulu. Dan biasanya saya nggak tahu sih, saya belum kenal banyak nih sama Mbak Gita, tapi buat saya pribadi, saya juga orang termasuk perfeksionis, parah, gila sekali saya dengan perfeksionis. Jadi ada hal yang kurang itu bisa mencak-mencak banget saya, bisa jambak-jambak rambut. Nih harusnya nih nggak ada, nih kok kayak gini sih, ini tuh nggak boleh kayak gini. Tapi balik lagi, itu membuat saya menunda banyak hal, termasuk di presentasi gitu. Mas, presentasi ini bisa jadi kapan? Besok bisa nggak? Kasih saya 3 hari deh. Sehari sebenarnya udah bisa jadi. Cuma ini kayaknya kurang deh. Kayaknya perlu dibikin lagi deh. Kayaknya perlu dibikin yang 2 deh. Kayaknya perlu bikin yang 3 deh. Sampai akhirnya saya pribadi tidak menemukan kepuasan diri gitu ya. Yang bahkan menurut timnya saya, Mas ini udah oke kok. Kalau emang nanti ketemu sama tim prakerja, Mas ini udah oke kok. Kalau nanti ketemu sama tim koperasi dan sebagainya. Gitu. Jadi harus ada yang meyakinkan juga. Tetap harus ada partnernya sih Mbak, saran saya. Saya nggak tahu apakah Mbak Gita ngalamin hal yang sama kayak saya. Jadi saya pribadi akan berhenti saat ada suara-suara yang masuk atau ada input-input. Ini kayaknya udah cukup kayak gini, kayaknya ini nggak perlu, ini dikurangin aja, dan coba deh. Lu coba trial, kira-kira ngomongnya itu bisa berapa lama. Gitu. Itu sih paling Mbak, saya nggak bisa ngasih saran-saran yang profesional. Sederhana. Berarti sebenarnya kita tinggal cari ini ya, cari gayanya kayak apa gitu ya. Kalau tadi kan kalau Patrick ngasih flyernya kreatif konten gitu ya. Idea tuh tadi Patrick nulisnya kreatif konten. Memang benar-benar kontennya memang harus diperhatikan gitu. Kayak model saya yang baru gini kan kreatif konten juga enggak, baru belajar bikin konten iya. Sebenarnya semua dari kita, kalau emang boleh bahas masalah konten, semua dari kita nih Mbak Gita, yang hadir hari ini kita tuh as a content creator tahu, banget. Cuma memang jumlah atau bahkan partisipannya aja yang memang bikin beda. Ada beberapa content creator yang ngerasa, Mas aku tuh belum jadi content creator, aku belum influencer karena followers aku tuh kurang dari 10.000. No, we are micro influencer. Kita influencer ke circle terdekatnya kita, ke keluarga, ke teman-teman, ke kerabat terdekatnya kita. Nah, tinggal apa sebenarnya yang kita share, apa yang sebenarnya kita share. Mau itu foto, video, dan sebagainya, buat saya pribadi bikin konten tuh gampang. Bikin konten gampang, karena konten itu hanya sekedar foto, video, audio, teks, yang memang kita share. Cuma yang jadi pertanyaan adalah, apakah ternyata konten itu bermanfaat untuk audiensnya kita? So, bikin konten itu gampang, bikin konten yang bagus susah. Bikin konten yang bagus dan menarik, atau berfaedah, lebih susah lagi. Nah, ini PR-nya kita. Bagaimana caranya teman-teman semua bisa bikin konten yang useful buat nanti partisipannya. Sekali lagi, konten ini fungsinya adalah untuk soft sell. Bagaimana caranya mereka teredukasi sama apa yang kita sampaikan. Gitu sih. Tidak pro sekali jawabannya. Silahkan mungkin Mas Patrick, kalau memang ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Mantap. Kalau ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan, silakan lah ya.
Lalu ini ada dari Pak Aidil, Pak Egi. Pak Egi ini aktif sebagai motivator untuk terutama dunia sekolah, dunia pendidikan, keliling Indonesia dia sampai Papua segala. Terhormat sekali saya. Dalam kondisi saat ini di mana kita hanya bisa online training, bagaimana caranya bisa tetap optimal dalam menyampaikan materi, terutama sentuhan pribadi ke peserta. Mungkin juga saya tambahkan dari semua saluran-salurannya, Instagram Live, YouTube Live, Zoom ini, ada nggak? Kalau Mas Aidil kan aktif di Gapura Digital, kekurangan kelebihannya mungkin Mas ya, silakan. Oke. Sebenarnya saya pribadi nggak tahu sih, ini agak-agak ironis, tapi saya pribadi jujur agak senang dengan COVID-19. Senang bukan senang dengan jumlah pasien yang bertambah, enggak, tapi senang dengan kita jadi belajar untuk tahu bahwa oh emang sekarang zamannya itu kita udah bisa belajar online ya. Ternyata kita bisa untuk enggak keluar rumah untuk kita bisa dapat informasi yang lebih banyak. Nah, programnya mungkin tadi adalah gini. Saya ngejaga hubungan dengan mahasiswa. Saya nggak tahu sih teman-teman di sini, tapi dari kampus sendiri itu minta saya untuk, Pak, bikin tugas aja. Tapi tadi mengamini kata Mas Patrick bahwa kayaknya kalau nggak ketemu nggak greget gitu ya. Nggak ketemu tuh nggak greget. Karena itu saya tetap mengadakan kelas online seperti ini biasanya. Nah, bagaimana cara menjalin hubungan yang baik tetap di situ, dan hubungan dengan audiens yang lain termasuk followersnya saya selama bulan Ramadan ini, selama bulan puasa, selama 30 hari, saya coba untuk konsisten jam 5 sampai jam 5.30 pagi itu pasti saya live di Instagram. Entah itu untuk sharing atau ternyata ada teman-teman di sini yang mungkin berkenan jadi teman ngobrolnya saya nanti di Instagram, untuk kita sharing beberapa hal selama 30 menit gitu. Jadi ada teman-teman juga yang memang mengajukan pertanyaan di sana, jadi mereka juga memang ngerasa bosen dan sebagainya. Lalu kalau mau ngomongin masalah kelebihan kekurangan atau bahkan efektifnya itu berapa orang? Jujur ini kalau bagi tak pagi jam 5, jam 30 pagi, 5 sampai 5.30 pagi. Itu baru pertama kali saya lakukan karena ya nggak tahu ada nggak yang join di jam-jam segitu, tapi ternyata banyak. Ada 50-an orang ternyata yang join setiap paginya. Aneh aja sih. Tapi biasanya mereka-mereka yang ternyata mau beraktivitas pagi gitu. Jadi ngobrol-ngobrol di sana. Terus tadi ngomongin masalah efektivitas, jujur aja selama teman-teman semua online, termasuk tadi ngomongin masalah sekolah, kuliah, kampus, saya pribadi prefer untuk peserta online yang spesifik jika memang mau sharing experience lebih lanjut lagi, itu harus kita batasi, maksimal 20. Saya pribadi kemarin sempat di Gapura Digital 250 orang dengan peserta dari seluruh Indonesia. Itu epic banget, itu crowd banget, dan nggak bisa saya handle dengan maksimal gitu. Jadi saya pribadi lebih senang dengan 20, tapi kita bisa menyatakan atau kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Kita bisa tanya jawab, kita bisa saling sharing, saya bisa kenal teman-teman semua lebih lanjut dan seterusnya, dibanding ternyata punya peserta banyak dan apa yang kita mau, apa yang saya mau nggak saya dapat. Jadi saya pribadi saat memang diminta untuk isi kelas online, saya juga harus lihat ini berapa orang. Meskipun misalnya di Kaizen Room, di online trainingnya Kaizen Room itu sekarang kurang lebih, waktu itu pernah kita lempar 20 terus dimarahin. Dimarahin sama pihak partnernya kita. Mas, ini banyak yang mau, ini ada 50. Meskipun itu berbayar, nggak tahu ini idealisme saya aja sebagai seorang Power Ranger, jadi saya mau udah 20 aja. Kita nggak lihat duitnya, tapi kita lihat experience apa yang memang bisa dibagi, experience apa yang memang mereka bisa dapat, dibanding nyata 50 itu nggak sama sekali. Jadi relasi atau bahkan kedekatan itu saya pribadi menjunjung tinggi experience yang bisa didapat sama audiens. Itu sih sedikit sharingnya dari saya. Gitu sih Mas Patrick. Kira-kira teman-teman semua ada pertanyaan lain mungkin? Sharing aja teman-teman sambil memikirkan pertanyaan lain. Setiap kali saya bikin sesi ini, undangan yang saya berikan itu lebih dari 20.000 orang yang terima. Tapi yang hadir itu paling banyak 50 orang. Gitu. Tanpa password,
ya. Kadang ada password kalau mereka nggak sign in ke Zoom. Tapi based on tema aja biasanya. Kalau temanya emang dibutuhkan oleh banyak orang, banyak yang masuk. Ada kelas-kelas tertentu ya hanya orang-orang yang itu aja yang masuk, tapi no problem. Ya, itu intinya, yang penting efektif. Iya, dan saya pribadi terima kasih banyak untuk Mas Patrick atas inspirasinya, atas kesempatannya, atas waktunya untuk meluangkan. Ini masih di hari ke-36, saya harap ini masih bisa berjalan terus, masih bisa menginspirasi lebih banyak orang, mengundang lebih banyak teman-teman. Saya pribadi belajar banyak dari sini. Dan terima kasih banyak untuk Mas Patrick sudah mau mengadakan agenda seperti ini. Thank you so much. Terima kasih banyak. Mungkin itu juga Aku mau menutup apresiasi kita. Pet, gue mau ngomong Pet, gue mau ngomong. Ya, silakan. Iya. Lu belum closing, gue cuma mau apresiasi buat Mas Aidil gitu ya, buat hari ini, buat teman-teman yang udah partisipasi hari ini. Thank you so much. Putus-putus, Mbak. Diulang. Mau saya thank you buat semuanya, buat Mas Aidil juga. Tadi udah pertanyaannya tuh udah inspirasi banget gitu ya, keren banget. So thank you for sharing. Buat Patrick sebagai host. Nah, pesan buat Mas Aidil sih, ini pesan terselubung itu tadi PowerPoint-nya boleh di sharing apa enggak ya? Boleh dong, boleh banget. Boleh banget. Nanti saya kasih link atau ya gimana, mungkin nanti saya share link aja, jadi teman-teman tinggal download aja kali ya. Oke, saya foto ya semuanya ya. Yang belum kelihatan mukanya silahkan. Ya silahkan lanjut. Kak Patrick. Saya mau foto buat daftar isi aja. Mas Aidil, thank you ya. Terima kasih banyak. Thank you banget udah bisa mau gabung sama teman-teman di sini. Gue sama Mas Aidil ini di Google Gapura Digital anak muda kita muda ya. Ya tadinya muda. Iya. Maksudnya dia sangat orang yang sangat positif gitu, asik banget. Makanya pas ada teman-teman di sini kumpul, gue sama Patrick, gue mau ini ya, mau ngajak kenalan gitu kan. Dan Mas Aidil bikin sebuah lembaga yang sangat keren banget. Jadi kalau teman-teman mau untuk terus bergerak bareng, go ahead. Mas Aidil mungkin bisa share kontak numbernya mungkin teman-teman perlu ada sesuatu yang bisa dilakukan bersama begitu. Terima kasih ya Om Patrick ya. Sorry gue nggak bisa terlalu interaksi ya. Thank you banget buat hari ini. Thank you. Terima kasih Mbak Sandi juga. Posting juga di mana-mana. Monggo Pak Istoto. Om Patrick terima kasih, saya telat Om tadi Om Patrick telat, tapi temanya menarik sekali karena saya langsung tonjol aja. Terima kasih Kakak Aidil. Pasti ada rekaman dari Om Patrick, nanti saya bisa menyimak lagi dari awal. Terima kasih. Lancar sukses semua anak muda ya. Terima kasih. Oke, selamat ngabuburit teman-teman. Mas Aidil, terima kasih banyak. Salam buat keluarga. Iya, terima kasih tetap banyak. Sehat. Thank you so much. Tetap sehat semuanya. Semoga ada waktu untuk kita ketemu offline nanti ya. Iya, amin. Thank you. Pak Bambang, tetap sehat. Udah difoto belum? Ini masih ada muka-muka yang belum kelihatan. Oke, coba di-open dulu videonya, teman-teman. Videonya masih off, boleh di-on kan? Oke. Mas Naka ini Gapura Digital Lombok, Mas Aidil. Oke, salam kenal Mas. Salam kenal. Monda, videonya on kan? Oke, nggak apa-apa, yang ada aja ya. Siap, 3, 2, 1, smile. Mukanya deketin ke kamera, biar kelihatan. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih, salam buat keluarga. Nanti saya kirim link rekamannya ke teman-teman semua. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Thank you semua. Iya. Oke. PowerPoint nanti saya kirim. Thank you ya. Buka semuanya yang puasa. Assalamualaikum. Mantap. Mas Eko, gimana Mas Eko? Mau membicarakan, Mas Eko mau sharing materi yang mau di-share.
Oh, Kapan, belum. Belum. Kebetulan lagi bantu orang rumah, lagi apa namanya? Insya Allah bisa dapat rezeki lagi di saat-saat seperti ini. Mantap. Oke. Mas Eko fasilitator, istrinya adalah pramu wisata, jadi industrinya merah semua itu. Waduh, habis semua. Jadi dia harus kreatif terus. Iya. Ya. Dalam Kim, saat-saat seperti Kim apa Kim? Kim koki ya Kim ya? Kim ini koki di kapal pesiar, Mas. Udah bukan Om Petri. Udah pulang kampung ke Ciapus. Udah mudik lagi. Hapus. Di Ciomas. Ciomas. Ya. Bang Patrick, Om Yang- Petri buat materinya. The best. mhm. Ilmu pengetahuan baru lagi sambil ngeburit nih. Karena udah jam 5. Siap. Eh, Apa Mas Eko? LS itu sudah cukup populer belum di antara teman-teman? Liberating structure itu. Kalau di IAF mungkin iya Mas, tapi kalau Oh, oke. yang lain enggak Mas. Trainer-trainer yang Scrum Master namanya, Scrum Master itu pasti mereka dengan liberating structure pasti familiar. Ya Yang sih, karena itu minimal- sebenarnya kan itu yang kan minimal kumpulan-kumpulannya kan. Ya Dari kalau mereka pernah berbagai ikut konferensi internasional, banyak dari liberating structure dipakai gitu. Jadi Oke. kalau yang simple pasti udah sering dipakai. Tapi kalau yang ribet, nah itu yang bisa kita masukin sana, liberating structure. Itu kan framework, jadi sering cuma dipakai sepotong dari strukturnya, sering juga pakai banyak. Belajar tuh Kim, liberatingstructure.com. Buka banyak. Kalau teman-teman fasilitator itu pakai teknik fasilitasi indoor ataupun outdoor di Indonesia itu paling baru 5%-nya gitu. Kalau Maksudnya belajar 5% liberating apa? structure baru 5% yang dipakai Mas. Coba lihat aja dari social lab itu. Atau Itu- mungkin karena Iya. pakai bahasa Inggris kali Om ya. Jadi nggak terlalu ada yang banyak yang paham dan baca kali ya. Ya, ini udah diperkenalkan beberapa kali di dalam sesi ini, jadi bisa kita pakai. Oh. Buat guru-guru juga itu sangat kolaboratif learning process banget. Itu di sini. Iya sih, karena memang basic point-nya liberating structure, dari namanya aja udah mau membuat suatu penjungkir balikan apa yang biasanya terjadi. Bayangin, Benar. nggak pakai struktur tapi tercapai. Itu kadang-kadang Struktur tapi membebaskan. Biasanya struktur kan mengekang ya kan? mengekang. Iya. Ini ada yang baru bergabung. Oke. Lu tuh cair banget tahu, jadi orang keluar masuk. Ya nggak apa-apa. Karena Andi di rumah gimana? Hujan banget ya, gede. Di Bogor enggak, Pak? Di Bogor Oh, mendung enggak aja. Oh, Mendung aja. syukurlah. Bogor. tadi ada konferensi nasional untuk semua pegiat wisata.